95 kilo. 100 kan antum mainnya asli nak can menang MBG teh atunya budaknya tiap menang MBG diopina ku bapana itu kumaha melebar cobanya ternyata Bang iya tokoh utama nama iya terinspirasi oleh Bang Jason. Pembahasan ini khusus request Bang Jason kemarin. Mulai ngantusan Bang Jason tadi ada dan cenah masih di jalan Asia. Tapi emang sanes dadan MBG-nya. Ya Pak, ada dan itu mah padadanan di BGM. Ya, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Puji syukur rekan-rekanku sekalian, malam hari ini kita bisa bersua kembali, bisa bertatap muka kembali, melanjutkan perjalanan kopdar setiap Kamis malam. Yang sebetulnya sebelum kita mulai ke sana, kita mau berbelasungkawa dulu atas peristiwa pekan lalu ya. Mungkin hari hari Selasa kalau nggak salah, hari Selasanya kejadian peristiwa meluapnya air ini. Ini teh sungai namanya? Sungai Ciapus lahnya. Sungai Banjaran ya. Cibanjaran akhirnya menelan korban yaitu Neng Gina dan Pak Agus. Di sini Kang, di sini. Ini arus ini, sungai ini. Beliau Neng Gina itu paling dia bumina paling dia pisan, pengkeren dia, tonggongan di dia. Kemudian beliau tuh siswa di Semun, Pak Agus juga salah satu staf di Semun gitu, rekannya Pak Guru di sana. Jadi kita juga berbelasungkawa atas kejadian tersebut. Mudah-mudahan beliau berdua husnul khotimah, amin. Apalagi kita juga meyakini bahwa salah satu yang bypassnya masuk surga itu karena meninggal sebab tenggelam dalam air begitu ya, kurang lebih dengan peristiwa yang dramatis begitu. Kemarin ramai betul kejadian Banjaran itu. Karena ya sosial media sekarang sudah aktif, peristiwa yang beberapa orang loncat itu terkabayang sih Kang Pabi mah posisi cai segede gitu tanpa persiapan apapun, gak banyak berpikir langsung loncat. Tapi alhamdulillah 4 orang tersebut termasuk orang tuanya Neng Gina selamat. Tapi Pak Agus ini yang paling dramatis sih menurut saya kisahnya beliau gitu. Nah mudah-mudahan beliau berdua Allah berikan tempat yang paling baik di jannah sana. Amin. Pun begitu di waktu yang bersamaan kita juga mengevaluasi ternyata alam ini menuntut kita untuk bisa memaksimalkan ikhtiar dari sisinya. Kita juga tidak bisa melulu melihat kacamata dari sisi fenomena alamnya, tapi ada tindakan kita juga sebagaimana misalnya kalau buang sampah sembarangan dan lain sebagainya itu mempengaruhi juga. Jadi mudah-mudahan ini jadi evaluasi kita bersama. Banjaran yang sedang berduka. Tapi ternyata di hari berikutnya kalau nggak salah Rabu atau Kamis gitu, itu kejadian yang serupa ditemukannya balita kan di Dayakolot ya. Dayakolot, dan di hari berikutnya orang dewasa tapi katanya badannya sudah tidak utuh begitunya, sama tuh kejadiannya begitu insyaallah. Nah itu kita berharapnya ada kemudahan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran dan kita semua juga menjadi teguran untuk kita semua sehingga kita lebih mencintai alam sebab Allah yang perintahkan begitu. Nah malam hari ini selamat datang kepada Kang Rifan, Ustadz Anggara nih begitu ya, kemudian Zair kita Kang Zair namanya malam hari ini sudah datang dan Bang Jason. Kang Zairnya mana? Iya. Oh iya. Opo. Zaid. Pakai J. Oh Z. Zaid. Orang Kopo Zaid. Gen Z-nya. Gen Z. Alhamdulillah. Nanti memang anak-anak kita akan lebih banyak warna-warna nama-nama nih para sahabat gitu. Selamat datang semuanya. Ini adalah kopdar kita yang ke seberapa baru dak? Ayah perbedaan pendapat ya. Saudara 13 yuk. Karek pertama antum datangan dia ke 15. 16 coy. 16 harusnya memang 17 tapi karena kemarin kita ada itu sehingga kita merasa kita harus spending, maka baru lanjut lagi sekarang ke 17. Dan begitu juga perlu saya sampaikan. Jadi malam hari ini juga adalah special time di mana ini adalah waktu terakhirnya Kang Budi ya. Sedih. Perpisahan parah Kang Budi, perpisahan atau nak ditinggalkan ku antum ngaliwat Kang bayangkeun. Nah, jadi teman-teman Kang Budi
hari ini adalah hari terakhir di Bandung Selatan, lebih tepatnya di Kopdar, karena mungkin udah pindah ke hari apa berarti Kang Anto? Senin. Senin saya ke sana tapi belum mulai pindahnya nanti 4 Mei. 4 Mei. Oh, tapi udah otomatis geser semuanya. Udah Gitu. geser. Sekolah anak dan sebagainya. Betul. Nah, Udah Bang mulai Jason ini hari terakhir ketemu Kang Budi Bang Jason. Karena mau jadi orang Garut. Nah, Garut. Ya, nggak tahu saya nggak paham ada apa di Garut itunya pindah ke Garut. Hah? Kerja pindah semua ini Bu. Oh iya, dodol ada, dodol Garut ya. Cibeti ya, orang Cibeti. Orang Cibeti. Cibatu. Oh Cibatu. Sana ngomong Cibeti. Antum ngumpul ngomong Cibatu. Bawa kola, sama koli, sadudu. Sialan. Ya, begitu ya. Teman-teman, malam hari ini kita akan membahas special request khusus dari Bang Jason. Pasca kemarin kopdar kita yang 15, Bang Jason request satu pembahasan isu memang penting di tengah-tengah masyarakat. Dan kemudian ini menarik diinterpretasikan oleh Kang Budi lebih dari itu. Maka mungkin nanti akan kita lihat kira-kira intoksifikasi senyap itu apa dan bagaimana uraian dari tagline gak kerasa hingga semuanya gak lagi sama. Kita tepuk tangan dulu untuk Kang Budi dong teman-teman. Ya. Ada lain japati atau Sebenarnya kita kepikiran tapi jelas yang tepuk tangan gitu dong. Kang Budi teh ke rumah nyeri sirahnya Kang Budi kayak nanti kita nyeri sirah sih Kang Kartiko. Nyeri sepertiga teh nyeri sirah banyak. Nah gitu langsung aja lah kepada Kang Budi waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Faqalallahu ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam. Sadaqallahu azim. Alhamdulillah, puji dan syukur selayaknya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah masih pertemukan kita kembali di Kopdar ke-16 yang mudah-mudahan segala apa yang kita curahkan korbankan untuk bisa hadir pada Kopdar ke-16 kali ini Allah balas dengan kebaikan pahala berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik di muka bumi, suri teladan umat manusia yang mana jika tanpanya mungkin pada hari ini kita tidak bisa merasakan indahnya nikmat iman dan Islam. Ini kopdar ke-16 ini kopdar yang spesial ya. Kenapa? Karena mungkin ini juga terakhir saya menjadi pengisi. Mungkin di minggu depan nanti akan ada penggantinya, gitu ya. Bukan lagi saya, tapi mudah-mudahan teman-teman tetap istiqomah untuk hadir di acara kopdar nanti ke depannya. Dan juga yang kedua, kenapa ini menjadi spesial event bagi saya karena alhamdulillah malam hari ini saya kedatangan guru saya Ustadz Anggara ya. Spesial guest yang tidak terduga meskipun sebetulnya tadi siang tuh udah mulai menduga. Beliau update SW kopdar. Geus feeling weh ya teh jigana beliau bakal datang. Di maghrib tadi teh saya tuh sudah menyiapkan mentalnya mun Ustadz Anggara datang orang pokoknya kudu siap mental ya. Baik teh bener datang. Jadi teh kan ai pun guru dongkap banyak orang tuh jadi tepuk mereka nerangkeun teh nya daya nu langkung ieu nya langkung pas gitu, langkung pantas sebetulnya mah, lebih pantas gitu. Jadi hapunten sadangara ke bilih abdi aya kalepatan dikoreksina we nya dipengker tapi tong dipayun. Aduh, jadi kena lempur ya pokoknya nama ya nama. Tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi kehusyuan kita ya pada malam hari ini. Oke, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Kang Agnan sebagai host, bahwa ini adalah kopdar ke-16 yang setelah kita di sesi yang pertama, kita sampai ke 14 sesi, kemudian kita libur Ramadan dulu, setelah masuk bulan Syawal kita mulai lagi. Ada yang masih ingat nggak kemarin judul kopdarnya apa yang ke-15? Masih ingat nggak? Mumpung lagi tinggi gitu ya. Dari judul aja sebetulnya saya sudah mengambil tema yang apa ya, yang berhubungan dengan dunia obat-obatan. Kenapa? Karena biasanya kalau orang sudah minum obat-obat terlarang, istilah yang digunakan itu lagi tinggi. Tapi kemarin
tidak lagi tinggi itu tidak merujuk pada obat-obatan secara langsung, tapi merujuk kepada kita yang sudah selesai bulan Ramadan, suasana keimanan kita yang masih tinggi itu jangan sampai disia-siakan. Kita harus tetap istiqomah di sana. Nah, seringkali justru kita setelah Ramadan itu kebanyakan manusia, kebanyakan kaum muslimin itu selesai setelah Ramadan kembali lagi kepada rutinitas harian yang jauh dari ketakwaan. Padahal sebetulnya setelah saum itu yang paling penting adalah kita semakin bertambah ketakwaannya terhadap Allah. Nah, inilah yang seringkali dilupakan. Makanya kenapa kemarin di minggu lalu kita membahas mumpung lagi tinggi. Dan sekarang kita akan membahas tentang intoksikasi senyap. Ada yang tahu intoksikasi itu artinya apa? Kang Risto ya, kemarin sudah dibahas di grup ya. Apa itu intoksikasi kan? Ayo Kang Risto. Ada mic, coba dikasih ke Kang Risto. Ya mumpung terakhir Up, cina up. Oke. Sebelum membahas definisi ya. Oh, ada yang tahu nggak? Cung, Bang Jason, barangkali Bang Jason, intoksikasi kira-kira tentang apa? Keracunan. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Tapi nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Kita harus jujur dalam dunia tongkrongan, ya teman-teman yang mungkin barangkali suka nongkrong baik di kafe ya, minum kopi atau mungkin di kedai teh dan sebagainya gitu ya. Tujuan utama antum nongkrong itu untuk apa? Coba. Kebersamaan. Ada lagi? Hah? Sharing. Ada lagi? Penenang. Penenang dari apa? masalah hidup. Masalah hidup. Oke, ada lagi? Mbah Septa, nongkrong antum biasanya tujuannya untuk apa? Nongkrong. Hiburan. Oke. Hiburan dari apa? Kenapa harus mencari hiburan dengan nongkrong? Jangan cengir. Bingung. Ya. Jadi kita harus jujur, kebanyakan orang ketika nongkrong itu sebetulnya meskipun alasannya untuk ketenangan, untuk hiburan, sebetulnya mereka sedang mencari pelarian. Nongkrong itu pelarian dari rasa capek, pelarian dari rasa penat, pelarian dari masalah yang mendera hidup dia. Ujung-ujungnya nongkrong, ngumpul sama teman-teman. Tapi kalau ngumpulnya sama teman-teman yang positif, kita akan terbawa positif. Ketika kita nongkrong dengan orang-orang yang negatif, nah itulah yang menjadi masalah utama. Kita terbawa arus oleh lingkungan tongkrongan yang kemudian membawa kita pada sesuatu yang tidak seharusnya. Ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tongkrongan itu dimanapun, biasanya yang paling utama itu karena pelarian dulu. Memang mungkin kita mencari ketenangan, mencari kebahagiaan, tapi kita pasti ada rasa bosan di rumah. Bosannya di rumah, killing time lah kumanya nongkrong, ngajak babaturan yuk main PS misalnya. Nah itulah pelarian dari kebosanan, dari rasa capek dan sebagainya. Nah masalahnya adalah kembali lagi tadi, ketika kita nongkrong dengan orang yang salah, itu menjadi sikap yang salah juga. Oke, kita bahas. Tidak semua racun itu bikin kita jatuh atau kelihatan hancur. Ingat, tidak semua racun bikin kita langsung kelihatan jatuh atau kelihatan hancur. Tapi ada mekanisme tertentu ya, racun yang membuat kita itu hancur secara perlahan tanpa kita sadari. Nah, intoksikasi senyap ini merujuk pada hal tersebut. Apa intoksikasi senyap? Kondisi saat sesuatu, zat, kebiasaan, lingkungan masuk ke dalam hidup kita dan pelan-pelan merusak kita. Kalau misalkan kita ya sesepi-sepi itunya, punten nih ehona Kang Septa rada di kirangan. Merhati biasa nama rada gandeng biasa nama. Oh iya. Itu biasa antum rada gandeng. Kondisi saat sesuatu, zat, kebiasaan, lingkungan itu masuk ke dalam hidup kita dan pelan-pelan justru merusak kita tanpa kita merasa bahwa kita sedang dirusak. Ya. Pernah baca atau mendengar cerita seorang istri yang dia itu sering berantem sama suaminya. Kemudian saking udah penatnya, capeknya dengan sikap suaminya, nah jadi medem kieu. Sarekan. Karena sudah sangat capek dengan sikap suaminya, pada akhirnya si istri tersebut pergi
ke satu tabib, tapi bukan untuk meminta obat, meminta racun. Hanya saja dia meminta racun yang dia tidak merusak langsung, tidak membunuh langsung, tapi perlahan. Maka si tabib tersebut memberikan obat tersebut satu botol seperti ini. Kemudian si tabib tersebut bilang, kalau misalkan ingin efeknya itu tidak langsung rusak, tidak langsung membunuh, berikan satu tetes racun tersebut kepada makanan suamimu sehari sekali. Lihat dalam waktu 30 hari. Gitu. Kita tidak akan berbicara endingnya seperti apa, hanya saja ada memang jenis racun yang membuat kita itu pada akhirnya rusak sedikit demi sedikit tanpa kita sadari. Contoh, obat-obatan yang sering dipakai oleh kaula muda saat ini. Dan itu merusak. Apa kira-kira yang paling terkenal? Tramadol. Atau bahasa gaul anak muda yang neken tramadol, mau pakai tramadol. Nah ini menarik ya, frasa neken tramadol itu pada akhirnya ini akan berhubungan dengan dunia medis. Ada orang-orang yang dia bekerja supaya kerjanya itu semakin kuat, semakin happy, dia harus minum tramadol dulu pagi-paginya. Tapi tahu tidak efek jangka panjang dari penggunaan tramadol itu apa? Terhadap fisik. Overdosis apa? Kecanduan, oke, kecanduan. Terhadap fisik ada lagi? Fisik jadi lama kelamaan jadi ketergantungan, kecanduan, oke. Ya, fisik yang paling sering muncul setelah jangka waktu tertentu, jangka yang lama adalah giginya rontok. Cepat rontok. Jadi harusnya usia gigi itu berapa tahun, pada akhirnya itu jadi lebih cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, kemandulan. Ya, kemandulan. Orang-orang yang kemudian sering minum obat-obatan terlarang seperti itu, resiko tinggi untuk mendapatkan kemandulan. Kemudian, orang yang sering minum minuman keras. Kakak saya dulu adalah bartender salah satu diskotik di kota Bandung. Dulu namanya Jupiter, sekarang udah nggak ada. Di daerah Dalam Kaum. Bang Jason tahu Bang Jason? Diskotik Jupiter dulu di Dalam Kaum? Udah bubar. Nah dulu kakak saya bartender di situ. Kakak saya tuh. Nah, kakak saya membagikan kisah di mana salah satu temannya yang sering minum minuman keras pada akhirnya wafat dalam keadaan keluar darah dari semua lubang di tubuhnya. Dari hidung, mulut, telinga, dubur, semuanya keluar darah. Ternyata ada bagian bukan bagian ya, ada pembuluh darah yang pecah karena terlalu sering minum minuman keras, dan dosis terakhir itu adalah dosis yang sangat besar. Ditambah kakak saya dulu pernah mencampurkan minuman keras itu dengan satu zat tertentu yang membuat siapapun yang meminum minuman keras itu bisa overdosis langsung masuk rumah sakit. Dan yang menjadi target kakak saya waktu itu adalah yang punya diskotiknya. Masuk rumah sakit 1 bulan. Sampai seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan kita minum obat, entah itu tramadol atau obat-obat dengan tipe BZO dan sebagainya, atau minuman keras, mungkin pada awalnya kita merasa ngefly, ngerasa tenang. Masalah yang kemudian kita hadapi itu seakan-akan hilang. Padahal masalah itu tidak pernah hilang karena tidak pernah kita hadapi. Yang terjadi adalah bukan kita menghadapi masalah, tapi kita justru lari dari masalah dengan cara apa? Dengan cara minum obat-obatan terlarang atau minum minuman keras. Ya, dan itu menjadi masalah yang luar biasa bagi manusia. Oke, fakta medis. Jadi ada ada fakta medis di mana ketika seseorang minum obat-obatan terlarang atau minum minuman keras, sebagian otak kita itu dimatikan. Jadi zat tersebut langsung menyerang otak kita. Jadi otak yang depan itu namanya itu apa ya? Frontal cortex apa gitu, saya lupa lagi. Di bagian depan ini adalah otak untuk memutuskan sesuatu, memutuskan yang baik atau yang benar. Di depan otak sini, di bagian otak depan sini nih. Gitu ya. Nah, ketika kita minum minuman keras atau kemudian kita minum obat-obatan terlarang, justru zatnya itu langsung menyerang langsung ke otak depan kita. Sehingga ketika seseorang yang sudah mabuk atau zatnya sudah masuk ke dalam otak kita, otaknya tersebut, dia tidak bisa mengambil keputusan. Dia tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah.
maka yang terjadi adalah orang-orang tersebut akan lebih berani melakukan sesuatu karena mereka tidak punya timbangan untuk, bukan timbangan ya, mereka tidak punya pemikiran untuk menganalisis ini tuh memang harus dilakukan atau tidak. Karena zatnya itu langsung menyerang kepada otak. Ditambah ada hormon dopamin. Tahu hormon dopamin? Ada yang tahu? Dopamin itu untuk apa? Kesenangan. Hormon kesenangan yang kemudian dirusak secara perlahan sampai pada batas tertentu sensitivitas dopaminnya itu akan turun. Sehingga menyebabkan kecanduan. Jadi kecanduan itu karena hormon dopamin dalam diri manusia itu sudah rusak. Berarti kalau misalnya kecanduan itu memang sudah jadi penyakit. Betul, itu sudah jadi penyakit karena itu sudah tidak normal. Sama halnya seperti orang yang sudah kecanduan nonton short atau TikTok. Sama persis. Bedanya adalah kalau yang satu ketika kita minum obat-obatan zat yang menyerang langsung, kalau ini bukan zat yang menyerang langsung. Tapi lewat tontonan tadi, meskipun memang tidak memiliki zat, efeknya hampir sama. Makanya kalau orang yang sudah terbiasa nonton short YouTube, Reels Instagram atau TikTok gitu yang durasinya sebentar-sebentar, mereka akan sulit untuk melakukan sesuatu dalam waktu yang lama atau menonton, membaca buku dalam waktu yang lama. Sulit. Langsung bosan, langsung tunduh. Termasuk diantaranya mendengarkan kajian. Nah, jauh turun jauh tunduh weh. Paribasa geus turun sakinah himat ya Allah, jadi tenang tunduh cenah gitu nya. Padahal memang sudah terbiasa otaknya untuk merespon sesuatu dengan apa ya? Dengan durasi yang singkat. Tidak panjang. Nah, itu yang menjadi masalah. Gitu ya. Maka hati-hati ketika kita saat ini sudah merasa bener orang ayeuna mun lalajo sesuatu atau menganalisis sesuatu atau membaca buku itu nggak bisa lama. Paling 5 menit geus ngarasa tunduh, geus ngarasa bosen, gitu ya. Nah, itulah penyebab penyebab kerusakan yang terjadi lewat sosial media. Hati-hati. Jadi solusinya bagaimana, Kang? Kurangi screen time kita. Gak ada lagi obat. Kurangi screen time kita. Kalau yang sudah minum obat-obatan atau minum minuman keras, kurangi secara perlahan. Kalau berhenti langsung pasti sulit. Kurangi secara perlahan, dosisnya kurangin sampai kita bisa berhenti secara total. Gitu ya. Kita lanjut. Nah, kelihatannya versus sebenarnya. Apa yang terjadi ketika kemudian intoksikasi senyap ini terjadi? Ya, kelihatannya kita itu masih ketawa, kita masih nongkrong, masih bilang santai dah orang mah, gitunya. Terlihat biasa, terasa hidup normal. Padahal justru kalau misalkan ditanya, emang tujuan hidup mana teh kernaon? Bingung. Bah, tujuan hidup dirinya kernaon, bah? Ini namanya septa ya. Cuman karena apa ya? Karena kita udah akrab banget di tempat kerja, jadi kita manggilnya Mbah. Ya dulunya Playboy, di kampusnya sebutnya Septa Dukun, jadi sebutnya Mbah. Playboy ya tak? Bah, tujuan hidup apa mah? Tujuan hidup antum? Jadi ya curiga makanya dirinya ya. Bang Jason, nanti di tes urin ya. Wah tenang. Rek balik aja apa balik kayak? Oke. Kalau ditanya misalkan apa arah hidup Anda, arah hidup antum, arah hidup kita tuh bingung. Gitu ya. Diam, bukan karena nggak tahu tapi nggak pernah mikir ke sana atau nggak pernah berani mikir untuk ke sana. Jadi sebetulnya tujuan hidup orang teh karena orang can pernah kepikiran. Makna hidup kita itu kosong. Nah, orang-orang yang kemudian sering minum obat-obatan, minum minuman keras, kalau ditanya pasti bingung. Kenapa mereka itu melakukan hal-hal demikian? Karena mereka tidak punya tujuan hidup. Yang mereka pikirkan asal senang sekarang, bukan asal senang nanti. Tidak punya idealisme untuk hidup mereka itu seperti apa. Ikut-ikutan ya. Tongkrongan minum obat yuk, milu. Meh asik, meh asup kasih rekal katanya. Nah, itu yang terjadi. Realita anak tongkrongan, sok sing jujurnya. Pertama, ikut biar bisa diterima. Lalu yang kedua, tidak mau dibilang lemah. Era atuh orang katingali belebuk misalkan teh, atau katingali orang can pernah nginum, sementara tongkrongan peminum hungkul, gitu. Pasti era rasa erana.
3, terbiasa dengan racun. Ya, pada akhirnya karena tidak mau dibilang lemah, kemudian dia mencoba, pada akhirnya karena dia terus mencoba, terbiasa dengan racun tersebut. 4, menyerahkan kontrol hidup kepada lingkungan, tongkrongannya. Berapa banyak orang yang kemudian dia mau hijrah, jadi mengurungkan diri karena takut tidak diterima lagi oleh lingkungannya. Aya perasaan tengenah lamun rek hijrah teh. Tengenah ieu urang geus eta euy. Baheula urang pernah ditulungan geus eta keur kieu. Baheula urang keur susah siga kieu ditulungan kieu. Padahal tahu lingkungannya itu tidak baik. Akhirnya apa? Hidupnya diserahkan kepada lingkungan tersebut. Itulah yang menjadikan mereka menjadi sulit lepas. Bahkan ketika dulu saya pertama-tama ngaji gitu ya, saya diberitahu oleh guru saya, apa yang menyebabkan Abu Jahal gitu ya, dan kaum Quraisy lain yang tidak masuk Islam pada akhirnya, kenapa mereka sampai tidak masuk Islam sementara sahabat-sahabat mereka masuk Islam, sebagian orang dekat mereka masuk Islam? Karena ada perasaan tidak enak pada temennya. Tengenah dah, urang teh sasirkel gitu nya. Urang teh di majelis itu bebarengan ya tiba heula teh. Bila ku urang ayeuna asup itu urang kayak bakal dipandang kumaha, apalagi orang Arab itu sangat menjunjung tinggi harga diri. Karena tidak enakan pada akhirnya dia terus berada dalam kemusyrikan. Nah, itu yang menjadi masalah. Maka saat ini siapapun yang tongkrongannya itu toksik, segera mulai tinggalkan. Jangan sampai kehidupan kita justru diserahkan kepada mereka, dikontrol secara tidak langsung. Bahkan kita menyerahkan diri kita supaya dikontrol oleh mereka. Nah, itu bahaya kalau seperti itu. Jadi Islam itu bukan sekedar sholat dan puasa aja, teman-teman. Ya, kalau misalnya ditanya apa itu Islam, biasa ada ngajawab Islam itu berasal dari kata aslam, selamat, damai. Selalu berkutat di sana. Islam itu isya, subuh, lohor, asar, maghrib, gitu ya. Selalu berkutat di situ. Ingat, Islam itu tidak hanya sekedar sholat dan puasa, tapi Islam juga menjaga akal. Ya, ada salah satu tujuan Islam itu ada, syariat Islam itu ada. Salah satunya adalah untuk menjaga akal. Makanya kenapa dalam Islam khamar, hal-hal yang memabukkan itu diharamkan. Karena salah satu fungsi didatangkannya syariat Islam oleh Allah adalah untuk menjaga akal. Bagaimana kemudian Allah ingin akal itu terjaga, tapi kemudian apa-apa yang Allah haramkan justru diterabas. Nah, itulah yang disebut orang-orang yang melampaui batas. Walau itu ada batasan tah, tidak boleh ini, tidak boleh itu, lakukan ini, lakukan itu. Kurang tuh digajelengan. Makanya sebutnya melampaui batas. Ya. Lanjut. Kita tidak akan membahas definisi Islam karena sudah dibahas ya di kopdar-kopdar sebelumnya. Jangan mengekor tanpa arah. Nah, dalam surah Al-Isra ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu." Wala taqfu. Itu bukan cuma jangan ikut, tapi jangan melangkah di belakang sesuatu tanpa dasar. Taqfu berasal dari kata qafa. Jadi maksudnya itu bukan hanya jangan mengikut. Ya, jadi kofa itu artinya mengikuti. Jadi wala itu kan jangan dan jangan. Ya, nah kata dasarnya dari takfu itu adalah kofa, mengikuti. Tapi mengikuti yang seperti apa? Mengikuti sesuatu. Ya, kofa itu artinya mengikuti sesuatu yang ada jejaknya. Jadi jika misalkan Kang Agnan jalan kan itu, ayo jejak Kang Agnan saya nuturkeun. Teu apal ieu teh saha nu numpang ieu teh ke arah mana? Tapi karena jejaknya dituturkan. Terjelas apakah loncat ke walungan, apakah jalan ke jembatan ke sana, nggak jelas. Karena ada jejaknya diikuti terus. Sampai pada akhirnya jatuh, kita ikut jatuh. Apa? Emang kenapa gitu? Cek. Ya. Nah, itu yang disebut dengan wala takfu, dan jangan ikut-ikutan. Ya, realita jalanan justru mengungkapkan berapa banyak dari kita yang hidupnya cuma ikut tongkrongan, ikut suasana. Kita tidak punya idealisme, kita tidak punya pilihan hidup yang jelas.
Kita diwarnai, bukan mewarnai. Tongkrongan kita mabuk, kita ikut mabuk. Tongkrongan kita minum obat-obatan, kita ikut minum obat-obatan. Tongkrongan kita zina, kita ikut zina. Tongkrongan kita buka aplikasi hijau, kita ikutan buka aplikasi hijau. Ikutan judo, tongkrongan kita ikutan judo, ikutan juga judo. Depo, paribasa investasi jangka panjang. Marah Banjeus. Itu kan yang terjadi. Gitu. Statusnya setiap langkah, penglihatan dan hati kita bakal dimintai pertanggungjawaban. Maka ketika Allah mengatakan wala takfu dan janganlah ikut-ikutan, ya. Kemudian penglihatan kita, pendengaran kita, kemudian pikiran kita, hati kita itu akan dimintai pertanggungjawaban. Maksudnya apa? Karena penglihatan pendengaran, ingat penglihatan pendengaran itu menjadi sebab kita melakukan sesuatu pada akhirnya. Kita melihat tongkrongan kita seperti itu, kita jadi ikut-ikutan. Kita mendengar si Anu melakukan seperti itu, kita jadi penasaran pengen mencoba. Makanya kenapa Allah tidak langsung mengharamkan ini, tapi mengatakan jangan ikut-ikutan. Karena sebabnya itu ada dalam diri kita, mata dan telinga kita tuh. Makanya kenapa dalam Islam itu, untuk berteman, kita itu harus sangat selektif. Tongkrongan kita itu harus benar-benar diseleksi. Jangan sampai kita hanya ikut tongkrongan, kemudian kita secara tidak langsung diinjeksi sesuatu oleh tongkrongan kita. Entah itu kebiasaan, pemikiran, perasaan, bahkan peraturan diinjeksikan kepada kita. Disuntikan. Pada akhirnya kita dikontrol oleh mereka, oleh tongkrongan kita. Nah itu yang berbahaya. Titik paling bahaya, awalnya kita cuman pakai untuk senang-senang aja. Buat hiburan. Buat ketawa, nyimeng gitunya, nu nyararimeng sampai ke susurian kan. Kakak saya pernah tuh Idul Fitri sholat id nyimeng heula. Idul Fitri sholat Idul Fitri nyimeng heula. Nyimeng teh ngaganja. Nyimeng heula. Oh solehnya. Nyimeng heula tah. Bayangkeun khotib keur nerangkeun azab Allah. Yujo cakakak suri jeung baturan. Kumaha coba? Batur makan tanah rumpuhnya. Ieu ti belah ditu jo air susurian duaan kena. Happy banget. Kenakan azab Allah. Ya, kenakan azab Allah. Eta kana susurian kena. Lanjut saya baheula. Itu sampai sebegitunya efek dari nyimeng kan itu apa ya merusak akal gitu ya. Nah sekarang apa yang terjadi ketika awalnya justru kita pakai untuk cari senang, buat hiburan, buat ketawa. Justru yang terjadi sekarang kita memakai supaya tidak merasa hancur. Jadi awalnya kalau kita sudah masuk langkah awal, kita tuh hanya mencari kesenangan biasanya. Setelah terbiasa, justru kita tuh malah merasa bahwa lemun orang teu nginum ieu, orang teh ngerasa hancur. Nah itulah kecanduan. Bukan hanya sekedar perasaan, bukan hanya sekedar efek tubuh yang menginginkan itu secara terus-menerus. Tapi ada perasaan dan pemikiran kita yang mengharuskan kita harus minum itu. Itulah sebetulnya kecanduan yang sesungguhnya. Kalau misalkan kita nggak minum seperti apa? Pada akhirnya hidup kita terasa kosong. Nah inilah yang kemudian disebut ketergantungan yang tidak terasa. Ya. Banyak tidak yang sekarang seperti itu ketika minum obat-obatan? Banyak. Jangankan orang yang sudah bekerja, anak sekolah saja masih banyak yang seperti itu. Dulu nih daerah-daerah Bojong Pulus tuh ada kan apotek-apotek gak jelas yang menjual itu. Bunga isuk-isuk teh saya ningali teh. Teh barudak mora setelan kieu teh. Ka apotek gitu. Bingung saya teh, tapi lama-kelamaan jadi tahu tempat jual obat-obatan. Di stasiun Banjaran juga ada. Dan kamuflasenya rapih, kamuflasenya. Jadi kayak warung gitu, jualan kebutuhan-kebutuhan tapi nggak banyak. Tapi di sana sebetulnya kamuflase jual obat-obatan. Itu banyak yang seperti itu. Ya. Jadi hati-hati. Kalau misalnya ada yang seperti itu kita tahu ada orang-orang, ada pihak yang berwenang, silahkan laporkan, gitu ya.
Laporkan kepada mereka untuk apa? Untuk ditindak karena ini merusak. Islam sudah bahas ini jauh-jauh hari sebelum medis itu membahas. Jadi dalam surah Al-Maidah Allah berfirman innamal khomru wal ma'isyir, ya. Kemudian dilanjutkan lagi rijsun min amili syaitan. Sesungguhnya khomer dan ma'isyir judi itu adalah najis, ya. Khomer dan ma'isyir itu najis. Dan itu adalah perbuatan setan. Kata Allah di dalam Al-Quran. Nah, kata rijs itu bukan cuman haram atau najis. Tapi justru rijs itu artinya kotor, merusak, mencemari. Allah tuh ingin memberikan gambaran kepada kita, antum hidupnya rusak itu karena antum melakukan ini. Apa yang sudah Allah katakan najis, kok antum tetap dikonsumsi. Siapa di sini yang mau punten? Siapa di sini yang mau makan kotoran sendiri? Ada nggak yang mau? Minum kencing sendiri ada yang mau? Pak Ahmad mau? Bisa Pak Ahmad haus ayeuna. Itu panto di play itu tiasa dibuka gitu. Oh ayah sih itu. Bisa yang something new gitu, sesuatu yang baru kan eta mah tiisnya herang, ieu mah bisi hayang aya nu rada koneng sareng rada hadet gitu kan. Ngabudah juga bir misalkan. Nah, hayang nu benten mangga gitu. Nah, itulah yang disebut najis. Tapi orang sudah tahu itu najis pasti diminum. Nah, ini juga Allah bilang ya, bahwa khamar itu najis. Judi itu najis. Dan itu perbuatan setan. Tapi masih tetap dilakukan. Kira-kira sesuatu yang najis kalau diminum atau dikonsumsi akan menjadi apa? Hah? Penyakit. Yang najis dikonsumsi itu akan menjadi penyakit. Lalu kenapa ketika kita berbicara khamar tetap dikonsumsi? Padahal ini sudah Allah katakan najis. Jadi penyakit ayeuna kira-kira nu mengkonsumsi minuman keras atau misalkan obat-obatan. Jadi penyakit. Minimal lamun can aya efek kanu fisikna pasti kanu akalna nyerang. Madu saya punya partner di tempat kerja. Dia adalah peminum yang handal. Lamun aya masalah di pagawean, arek ribut jeung atasana, di luar teh nginum heula. Supaya aya kawani. Asup ka jero teh berhadapan head to head jeung atasan teh gitu. Rizky pasti tahu lah, mana si Rizky? Rizky pasti tahu lah, karena baheula manehna pernah dipikang hewa ku orang eta. Ya, sampai seperti itu. Ya. Kenapa? Tadi dia menjadi pemberani karena otak depannya itu sudah ditekan oleh zat yang terkandung dalam minuman dan obat-obatan. Jadi gede kawanina. Lebarnya gede kawanina teh gara-gara obat-obatan. Doping. Lain laki lah mun hayang gede kawan minum obat-obatan atau minum minuman keras yang cupu. Sekarang nama cupu. Ya. Jadi ini bukan hiburan, ini racun justru yang merusak sistem hidup manusia, teman-teman sekalian. Jadi jangan sampai kita mendekati itu. Nah, Tuhan jadi dalam surah Al-Jathiyah ayat 23 itu jelas apakah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Jadi ada Tuhan yang bernama hawa nafsu dalam diri manusia. Kalau manusia menjadikan hawa nafsunya mengontrol hidupnya, maka itu Allah perumpamakan sebagai Tuhan yang mengontrol kita. Jadi bukan Allah lagi. Allah tuh mengumpamakan lain orang dia mengontrol hidup maneh teh. Tapi hawa nafsu maneh cek Allah tuh kurang lebih seperti itu. Jadi hati-hati. Siapapun saat ini yang hidupnya dikontrol oleh hawa nafsunya, justru sebetulnya dia sedang menjadikan hawa nafsunya tersebut sebagai Tuhannya. Nah, misalkan dalam masa ambil keputusan, ya, gue pengen santai, yang penting enak, disetir oleh hawa nafsu, ya oleh rasa berubah-ubah. Pada akhirnya apa yang terjadi? Arah hidup menjadi semakin gelap, nabrak. Karena tidak ada aturan. Melewati batas, tidak straight to the line. Namun di tempat kerja mah tidak sesuai SOP. Manusia itu sudah diberikan SOP oleh Allah, harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Ditabrak. Namun di tempat kerja melanggar SOP, apa yang akan terjadi? Pecat, SP minimal, surat peringatan. Kira-kira kita sebagai manusia berapa kali kita sudah melampaui sudah melanggar SOP Allah?
Sering. Kira-kira Allah sudah memberikan peringatan belum kepada kita? Sering juga. Apa harus dipecat dulu oleh Allah? Baru kita sadar. Wah ya itu. Kudu dipecat dulu sama Allah. Supaya orang sadar. Telat lama dipecat dulu lama. Di tempat pegawai dipecat bisa jadi diberi pesangon. Namun kok Allah dipecat dari kehidupan ini? Siksa kubur. Ngeri tuh, ngeri gitu ya. Kemudian apa ini benar, apa ini bermanfaat, itulah yang harusnya kita tanyakan ketika kita hendak melakukan sesuatu atau ketika kita hendak memutuskan sesuatu. Ditanya heula Allah teh ridho apa henteu? Itu benar apa henteu? Sesuai itu jeung nu urang diimani. Boga prinsip tah. Kita sebagai komo lalaki mah kudu boga prinsip. Di pertemuan keberapa tuh kita membahas di kopdar. Laki-laki harus punya prinsip. Justru lamun laki-laki teu boga prinsip lemah eta teh. Kalau tidak salah di pembahasan The Real Man. Laki-laki sejati itu adalah laki-laki yang punya prinsip. Ujung-ujungnya, laki-laki sejati itu adalah orang yang punya prinsip untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Eta lelaki. Lelaki sejati. Gitu ya. Kenapa? Karena ketika kita punya prinsip, kita punya kendali penuh terhadap diri kita. Dalam artian kita bisa mengarahkan hidup kita tuh mau seperti apa. Di luar kehendak Allah tentunya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang dikendalikan oleh hawa nafsu. Inna nafsa la'amaratin bisu'i. Sesungguhnya nafsu itu, hawa nafsu itu selalu memerintahkan kepada keburukan. Itu kata Allah dalam surah Yusuf ayat 53. Nafsu itu memang pada hakikatnya selalu mendorong kepada keburukan. Makanya kemudian Allah ciptakan akal untuk bisa memfilter itu semua. Masalahnya kalau akalnya tidak diisi oleh Islam, itu yang menjadi masalah terbesar bagi umat Islam saat ini. Kebanyakan umat Islam saat ini akalnya tidak diisi oleh Islam, justru diisi oleh peradaban Barat. Diisi oleh gaya hidup Barat yang bebas tanpa aturan. Beda dengan akidah kita, beda dengan keimanan kita. Maka ketika hawa nafsunya mendorong untuk melakukan suatu keburukan, akalnya merespon dengan gaya hidup Barat yang cenderung bebas, makanya diterabas. Coba kalau misalkan akalnya sudah diisi oleh Islam, sudah diisi oleh akidah Islam, ketika hawa nafsunya mendorong untuk melakukan suatu keburukan, akalnya akan memfilter. Akhirnya bertanya, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah Allah ridho apa tidak? Ya, coba bayangkan anu mabok, komo mabok geus tarik pisan, kira-kira bisa mempertanyakan ini enggak? Apa nu kurang lakukan itu benar apa henteu? Allah teh ridho apa henteu? Moal bisa. Otak untuk merespon itu sudah ditekan oleh zat adiktif tersebut. Sehingga mau bisa mikir siga kieu rek kumaha coba mun siga kitu. Hese. Okay. Kenapa lama-lama dosa itu jadi nggak kerasa salah? Nah, dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim." Ron, ya, artinya mengkaratkan atau melapisi. Nah, ini ilustrasinya. Jadi awalnya hati kita tuh masih bersih, namun mesin mah gitunya, mesin motor bersih tah awalnya teh. Lamun misalkan mereka lakukan dosa teh, siun kepikiran, tapi pada akhirnya karena kita sudah melakukan satu dosa, kemudian diulang, akhirnya jadi seperti yang kedua, ya, hati kita mulai terbiasa cari pembenaran. Maka lamun misalkan aya orang melakukan kemaksiatan, mencari pembenaran berarti dia sudah masuk ke dalam kategori hati yang berkarat yang kedua. Aya nu leuwih parah deui, nu geus mati rasa. Gitu ya. Jadi teu karasana naon deui lamun misalkan ngelakukan kemaksiatan teh dianggap biasa weh. Tah, nu terakhir ya. Kumaha tuh cara ngobatanna? Cara ngobatanna urang kudu maksakeun ibadah ka Allah. Kudu ngejatah tinu kondisi eta tinu lingkungan eta teh. Tinu kebiasaan eta teh. Karena lamun urang teu maksakeun untuk keluar dari lingkungan itu, kita sampai kapanpun akan tetap berada dalam kondisi mati rasa. Sehingga kita akan terbiasa melakukan kemaksiatan. Jadi dianggap biasa kemaksiatan. Minum minuman keras dianggap biasa. Minum obat-obatan terlarang dianggap biasa. Zina dianggap biasa.
judi dianggap biasa. Karena sudah masuk ke dalam fase yang ketiga ini. Dan Allah sudah memberikan itu dalam Al-Quran, sudah mengisyaratkan itu dalam Al-Quran. Yakin tuh kan, yakin tuh bahwa Allah, apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran itu benar. Yakin apa tidak? Mana Simbah? Oh, Kacai. Pak Ahmad yakin tak? Yakin. Asli yakin? Hakul yakin? Oh, yakin. Alhamdulillah. Ya. Bah yakin. Ya. Kalau misalkan kita yakin dengan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, maka ini sudah pasti kebenaran. Ya. Kita lanjut lagi. Diagnosa mesin ramai di luar tapi sempit di dalam. Dimensi luar, eksternal. Ya, apa yang kita lakukan di luar secara fisikly, nongkrong tiap malam. Kemudian circle pergaulan luas, ketawa paling keras, terlihat bebas tanpa batas. Tapi apa yang ada dalam diri kita? Meskipun kita sering nongkrong di luar tiap malam, circle pergaulan kita luas, ketawa kita paling keras, gitu ya, terlihat bebas tanpa batas, apa yang terjadi dalam diri manusianya? Gelisah saat sendirian. Ya, makanya kenapa dia nongkrong itu, karena dia nggak bisa sendirian. Merasa kosong, gelisah. Makanya hayang wajib batul teh nongkrong. Bukan berarti setiap orang yang nongkrong seperti itu, enggak juga. Tapi kebanyakan orang seperti itu. Justru nongkrong itu jadi tempat pelarian dari kegelisahan yang mereka hadapi. Can pernah meren orang-orang yang seperti itu nyobaan namun gelisah tuh zikir. Ya, zikir sampai menangis gitu. Mengingat kondisi saat ini seperti apa hidup dia seperti apa, kemajuan hidupnya bagaimana. Coba mulai sekarang orang-orang yang misalkan pelarian dari rasa penatnya itu nongkrong, coba mulai bergeser lah dengan berzikir kepada Allah. Gitu. Enak, asli enak. Nah, motor coba zikir daripada ngadagukeun musik gitu ya. Musik brang-breng-brong. Dulu saya seperti itu. Di jalan paling enak dengerin musik The Sigit saya mah. Clove Doper. Wah. Pokoknya gitar nanti kan edannya. Jual hayang kekebutan we gitu. Wah, make Supra di underbone-keun, knalpot gandeng. Supra saya baheula pernah ngalaman make motor Supra. Sampai kasih begitunya gitu. Tapi ketika mencoba di jalan tuh berzikir lebih tenang. Ayo jelema nu pika sebulan yang palingnya melongo. Ente Kang, alhamdulillah saya mah kasih sih nyetenarkeun motor. Woi. Benar, ku zikir mah jadi enaknya jadi lebih tenang. Kita jadi ada perasaan lebih yakin terhadap apa yang akan terjadi itu. Yakin bahwa ada sesuatu yang lebih baik nanti di depan. Pasti selalu seperti itu. Jadi meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Sok coba anti ayeuna. Ya. Keur tah ceuli simbah lamun jadi tenang. Gitu. Yang kedua, overthinking tiap malam. Aya di dieu sok insomnia, Cung. Sok insomnia. Nah, sok insomnia. Coba pikiran, Jang. Mikiran naon? Hah? Kenapa coba sok carita? Kopi genep shot. Apa biasanya yang melatar belakang? Bosan. Kenapa Kang antum? Insomnia. Tidur biasa jam berapa? Hah? Habis subuh. Antum biasa tidur jam berapa? Hah? Jam 3 subuh. Kunaon Kang? Tidur sampai pada subuh baru bisa tidur? Biasanya karena kerjaan. Mik. Biasanya tuh karena kerjaan sih. Karena Di rumah kan jam kerja lebih fleksibel kan. Jadi rata-rata kerja tuh di shift malam. Oh, di shift malam. Berarti bekerjanya karena kerjaan, bukan karena banyak pikiran. Enggak. Enggak. Yang happy banget. Happy banget, alhamdulillah. Karena saya menemukan banyak orang yang insomnia itu disebabkan oleh pikirannya itu berisik. Berisik banget. Jadi dia memikirkan banyak hal. Entah itu orang tuanya, hubungan dia dengan orang tuanya. Entah itu misalkan hubungan dia dengan temannya. Entah itu mikiran pekerjaan. Lu paling capek emang misalkan orang tanya, geus gawe capek ya isu-isu ka lembur penting.
balik terus pas tepi ka imah teh teu bisa sare mikiran gawean. Pas bisa sare ngimpi nanti ngimpi gawe. Gitu kan kayaknya antum gitu kan ya. Itu paling capek tah, udah teh geus capek we. Geus semangat gawe. Bayangkan begadang sampai jam 2 pikiran pagawean. Bahkan yang lebih parah adalah orang yang kemudian overthinking itu bisa sampai menimbulkan penyakit. Bukan hanya penyakit yang disebabkan insomnianya, tapi karena stres dalam pikirannya. Saya punya teman saya itu sampai punya kanker kelenjar getah bening. Rutinitasnya sama, dia tidak bisa tidur. Dia tidak bisa tidur kurang dari jam 12 malam. Pasti ternyata lebih dari jam 2 malam. Selalu seperti itu, setiap hari. Dan itu tidak normal. Karena Allah itu sudah memberikan waktu untuk istirahat bagi manusia itu malam hari. Kecuali memang jika bekerja, nah jika Kang, siapa itu tadi? Kang Dani, saya pikirnya Kang Dani, Bang Jason kan kerja malam biasanya ya. Itu kalau misalnya pekerjaannya sudah mau bayar itu tanggung jawab. Istirahatnya di siang hari. Tapi normalnya manusia itu beraktivitas siang hari, istirahat di malam hari. Tapi ada orang-orang yang dia beraktivitas siang hari, malamnya tuh nggak bisa tidur. Kenapa? Banyak pikiran. Pikiran pamajikan, pikiran budak, pikiran kolot. Kalau mau misalkan jeung kolot teh pasea teu akur atau aya ka nyeri hate ti kolot. Dan saya juga banyak menemukan orang-orang yang overthinking karena apa ya? Karena masalah psikologis itu berakhir dengan punya penyakit kanker biasanya. Makanya kalau misalkan antum ada teman yang nanti punya penyakit kanker, coba dicek bagaimana psikologisnya, bagaimana perasaannya, pikirannya. Karena ada sesuatu dalam dirinya yang kemudian biasanya tidak selesai, tidak bisa diikhlaskan. Jadinya lari ke kanker. Dan alhamdulillah sekarang guru saya, muslim saya seorang dokter, dan beliau banyak memberikan inputan terkait hal tersebut. Bahkan ada orang yang menderita kanker itu bisa sembuh total hanya karena stress management. Stresnya itu di-manage sama dia supaya tidak terasa stres lagi. Akhirnya sembuh kankernya tanpa di kemo. Bayangkan. Aldi Tahir kanker oke. Sembuh. Nah, macam misalnya saya nggak tahu bahwa Aldi Tahir kanker. Tapi sampai seperti itu. Ya. Makanya kalau misalkan sekarang antum sakit asam lambung misalnya katanya asam antum sok asam wae kan bapak pikiran juga antum eta mah MBG. Oke, lanjut ya. Guys, saya tambah intermezona. Lanjut. Lo nggak harus minum buat jadi mabuk. Kenapa? Karena kata Allah hatta ta'lamu wa taquluna. Jangan dekati sholat dalam keadaan mabuk sampai kalian sadar. Bayangkan Allah tidak Allah tidak bilang jangan sholat kalau kalian sedang mabuk. Tapi Allah bilang jangan dekati sholat. Berarti mendekatinya saja sudah tidak diperbolehkan. Artinya bukan jangan mendekati sholatnya, tapi jangan mendekati mabuknya. Jangan sampai kita mendekati mabuknya. Apalagi kalau dalam keadaan mabuk sampai sholat. Kenapa? Karena syarat sah sholat itu harus berakal. Beres-beres sholat itu. Beres-beres satu. Komo misalkan teker mabok, nya poho rokaat, maca al kafirun. Bolak balik. Beuki lieur eta mah. Saya pernah dapat cerita ya, seseorang baca, jadi dia itu belum pernah mengimami, patunjuk-tunjuk saja babaturan ngimam salat maghrib teh. Di masjid tempat tunjuk-tunjuk. Imam akhirnya mah salah seorang teh maulah jadi imam. Rakaat pertama pas sampai pada waladhdallin. Pas nu amin teh loba amin, iki gempeur, dewas. Terus kesalahan dia adalah baca surat Al-Kafirun. Tuh beres eta. Sampai aya nu ngingetan, akhirnya ganti ayat. Diingetan teh masih kena teu beres. Dibalik deui. Ganti surat. Sampai akhirnya ganti surat. Tete mabuk, kamu mabuk. Ya, bagi parah kan mabuk mah gitu. Makanya Allah memerintahkan jangan mendekati sholat dalam keadaan
mabuk sampai kalian sadar. Nah, ini menjadi sinyal juga kesadaran di sini bukan hanya kesadaran ketika kita selesai mabuk, enggak. Tapi memang kita sudah ingat bahwa memang Allah itu mengatur kehidupan kita. Makanya sholat itu kan membuat kita itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana sholat itu bisa membuat kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar? Ketika kita menghadirkan kesadaran dalam sholat bahwa memang Allah itu yang mengatur kehidupan kita. Kita harus tunduk kepada Allah. Namun sholat tidak menghadirkan sifat itu, gitu. Kita sampai kapanpun ketika sholat masih tetap melakukan kemaksiatan. Sholat terus maksiat jalan. Tapi ada satu kisah, ya, saya baru ceritain kemarin sama guru saya ketika lakoh. Kisah Fudail bin Iyad, ada yang tahu? Antum tahu? Fudail bin Iyad itu dikisahkan adalah seorang tukang begal ternama di masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid. Saya koreksi kalau salah ya. Fudail bin Iyad itu. Yang kemudian Fudail bin Iyad ini menjadi seorang ulama yang terkenal, bahkan menjadi rujukan. Tapi yang paling menarik adalah Fudail bin Iyad ini meskipun dia membegal, dia tidak pernah lupakan sholat. Jadi Fudail bin Iyad ini jengkompol tanah, begal mah begal, tapi tetap menjaga sholat. Begal syariah. Tapi bisa disebut begal syariah. Begal syariah. Jangan sampai karena orang melakukan kemaksiatan, terus dia tetap menjaga sholat disebutnya kemaksiatan yang syariah. Enggak, beda. Gak bisa. Tapi justru saya mengambil hikmah dari cerita tersebut. Ada dua hal. Pertama, Fudail bin Iyad ini memiliki prinsip. Meskipun dia melakukan kemaksiatan, dia tetap tidak melupakan Allah sebagai Tuhannya, di mana dia harus menyembah kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, pada akhirnya sholatnya lah yang menjadikan dia berbalik arah. Turn back pointnya tuh di sana. Turning pointnya tuh di sana. Jadi dikisahkan Fudail bin Iyad ini jatuh cinta kepada seorang perempuan. Ya, dia cari perempuan ke satu kampung, tapi dia tidak menemukan di kampung tersebut di malam hari itu. Pada akhirnya Fudail bin Iyad memilih untuk merampok satu rumah, yang dimana di rumah tersebut ada seseorang yang sedang sholat tahajud dan membaca Al-Quran. Sampai Fudail bin Iyad mendengar orang tersebut membaca, kurang lebih saya lupa lagi ya surat apa dan ayat apa, tapi kurang lebih sepertinya redaksinya. Tidakkah orang beriman itu Tidakkah orang beriman itu mau kembali kepada Tuhannya setelah dia melakukan kemaksiatan? Sampai Fudail bin Iyad itu langsung mikir. Mikir itu butuh akal yang jernih. Lamun orang teboga akal, lain teboga akalnya. Mun akal orang terganggu, orang mau bisa mikir-mikir. Fudail bin Iyad ini pada akhirnya mikir, orang teh kuduna teh teu kieu kalakuan orang teh. Kuduna mah kalakuan orang teh justru taat ke Allah, benar-benar taat secara kafah. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya Fudail bin Iyad saat itu mengikrarkan dirinya untuk berhenti membegal. Pergilah dari kampung tersebut ke daerah gurun, di mana biasanya Fudail bin Iyad itu membegal. Di gurun tersebut ada satu gua, ya. Fudail bin Iyad berniat masuk ke gua tersebut. Ternyata di gua tersebut sudah ada dua orang laki-laki yang sedang bersembunyi dari Fudail bin Iyad, karena sieun dibegal. Kalau ngobrol ya dua orang teh, bahasa orang mah, nah mana nyebut dia? Orang sieun ke Fudail bin Iyad. Kalau ngomong gitu, kalau ngomong sieun ke Fudail bin Iyad, jadi datang Fudail bin Iyad kadinya. Rewas lah dua nana. Ngagibrig sieun. Terus Fudail bin Iyad nanya, kunaon bahasa urang mah kunaon bet sieun? Teu urang sieun kumaha sieun dibegal. Teu urang mah emang geus teu ngabegal, urang geus bertobat ke Allah. Sampai harta yang dibegal oleh Fudail bin Iyad, ya dari banyak masyarakat yang dia begal atau musafir yang dia begal, dia tuh ingat satu persatu siapa yang dia begal. Hartanya dia kembalikan, meskipun itu bisa dikembalikan semua, karena kan pasti nggak pakainya, tapi dikembalikan dan memohon permintaan maaf dari mereka, memohon maaf. Akhirnya semuanya memaafkan kecuali satu orang Yahudi pada saat itu. Orang Yahudi, dia tidak mau memaafkan. Sampai, kata orang Yahudi itu, sampai kamu bisa mengangkat tumpukan tanah yang misalnya, tumpukan tanah itu lumayan tinggi, sampai kamu bisa mengangkat tumpukan tanah itu ke pundakmu, memindahkannya dari satu tempat itu ke tempat lain. Baru aku mau memaafkan. Akhirnya Fudail bin Iyad berusaha memindahkan tanah itu di panggul, di bahunya, dipindahkan dan bisa. Bayangkan.
Seluar biasa itu orang yang mau taubat meminta maaf kepada orang lain. Akhirnya karena pertobatan Fudail bin Iyad tersebut dan kerja kerasnya Fudail bin Iyad untuk mendapatkan maaf dari orang Yahudi tersebut, orang Yahudinya masuk Islam. Singkat cerita, Fudail bin Iyad menjadi seorang ulama ternama. Harun ar-Rasyid yang menjadi khalifah pada saat itu sedang merasakan kekosongan. Antum pernah tidak selama hidup saat ini merasakan kosong butuh nasihat? Pernah nggak? Saya pernah. Butuh nasihat. Minta nasihat kayak itu tak asup. Minta nasihat kayak dia tak asup. Minta nasihat kayak dia tak asup. Tak asup tah. Harun ar-Rasyid teh datang ke setiap ulama yang ada di Damaskus sampai ke Mekah sebelum bertemu dengan Fudail bin Iyad, nggak ada yang masuk. Nasihatnya itu terasa biasa saja. Sampai bertemu dengan Fudail bin Iyad. Pas bertemu dengan Fudail bin Iyad langsung meniup cemporna. Mudah-mudahan kalian pakai lampu. Zaman dulu penerangannya pakai cempor kan. Ditiup tas cemporna teh jadi gelap gulita. Si ajudan Harun ar-Rasyid ini, dia marah kepada Fudail bin Iyad. Nah, mana penghargaan khalifah ya? Itu khalifah kaum muslimin. Kunaon mana yang rek panggil khalifah kalau di mana puna. Urang embung engke ku Allah ditanya tentang pertemuan urang jeung khalifah ieu. Saking dia sangat menjaga dirinya dari penguasa pada saat itu. Ya. Terus sudah gitu teh Harun ar-Rasyid minta nasihat. Sebelum minta nasihat, Fudail bin Iyad berkomunikasi dengan, kan gelap ya, berkomunikasi dengan Harun ar-Rasyid itu lewat sentuhan tangan. Pas Fudail bin Iyad disentuh tangan Harun ar-Rasyid, ternyata tangannya lembut. Dicarekan ke Harun ar-Rasyid sampai pingsan. Bayangkan, karena tangannya lembut sampai pingsan. Sementara Fudail bin Iyad itu tangannya kasar. Kenapa? Karena ternyata kata Fudail bin Iyad, ieu teh rakyat di bawah teh sampai ka kieu ya. Ari maneh di istana tangan bisa lembut siga kieu. Ka mana maneh salila ieu teh carekan sampai pingsan. Coba bayangkan dicarekanna jiga kumaha sampai pingsan seorang khalifah. Pingsan hudang dicarekan deui ku Fudail bin Iyad. Pingsan deui sampai ajudannya itu marah kepada Fudail bin Iyad. Marah sejadi-jadinya. Nah, mana teh kieu ka khalifah teh. Sampai Fudail bin Iyad bilang, "Diam kau Hamam." Antum tahu Hamam? Ajudannya Firaun. "Diam kau Hamam." Jadi Fudail bin Iyad menyebut ajudannya itu sama seperti Hamam. Kenapa? Karena engkau membiarkan penguasa itu berbuat sesuka hatinya tanpa engkau ingatkan. Bayangkan. Tertegun tah si ajudan teh yang bersama khalifah pada saat itu. Hudang deui tah Harun ar-Rasyid teh, geus pingsan teh. Mengeluarkan sekantung emas. Karena dia merasa bahwa iya benar ulama teh. Inu kieu ya nu kurang ditayangan teh cenah kitu nya. Mengeluarkan sekantung emas. Ya cenah untuk hadiah untukmu. Karena Harun ar-Rasyid sih dicarekan deui ngomong. Ieu teh hadiah warisan, lain duit negara lain. Warisan ti indung urang. Dicarekan deui ku Fudail bin Iyad teh. Engkau tahu aku sudah meninggalkan dunia. Buang cenah ya koin ini, buang tumpukan emas ini, buang. Aku tidak memerlukan ini. Carekan dia pingsan dulu. Hudang balik. Pas Harun ar-Rasyid bangun, dia pulang. Sampai Harun ar-Rasyid bilang kepada ajudan, kalau engkau mencari nasihat, datanglah kepada orang ini. Dia adalah orang yang paling jujur. Nothing tulus. Tulus. Bayangkan. Seorang begal yang menjaga sholatnya, menjaga prinsipnya, pada akhirnya sholatnya dan prinsipnya itulah yang menyelamatkan dia. Coba kalau misalkan kita hidup tidak punya prinsip, kita tidak menjaga sholat, semakin kita melakukan kemaksiatan justru semakin terjerembab. Makanya ini bukan berarti saya membolehkan antum bermaksiat, tapi tetap menjaga sholat, tetap enggak. Tapi siapapun di sini yang misalkan dia bermaksiat, jangan sampai malu untuk berhadapan dengan Allah dalam sholatnya. Sholat mah tetap dijaga. Ingat, sholat mah tetap dijaga. Meskipun mungkin kita masih ada kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan. Sholat mah jaga. Bisa jadi sholatnya itu yang menyebabkan kita kembali ke jalannya Allah. Jaga sholatnya. Ya, oke, kita lanjut lagi. Turun mesin perlahan. Surah Al-Baqarah ayat 168. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ya, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Misalkan pertama, coba-coba sakali hayang nyobaan hungkul. Yang isi cobaan teh ningan kieu rasana teh.
Gitunya. Akhirnya ikut-ikutan dan nulain oke siga kitu. Sakali nyobaan aya karasana ye rada geunaheun ye kana awak misalkan. Ngiluan dan mulainya gitu pas membatur make urang meta. Kemudian merasa aman. Nah, ini udah masuk ke dalam pembenaran. Ketika kita sudah merasa aman, kemudian muncul sebuah kalimat, buktinya orang teu naon make ieu. Misalnya tadi saya sudah bilang, make tramadol, engke huntuna rontok. Engke menyebabkan kemandulan. Buktinya orang henteu, orang boga budak 3. Kan saya bilang jangka panjang. Gitu ya. Kemudian sudah jadi kebiasaan, udah jadi rutinitas. Lamun teu abok, teu happy gitu ya. Terus pada akhirnya mati rasa. Orang tengah rasa iya salah. Dan imam bermanfaat yang orang. Bisa ngahaneutan peting-peting. Ya. Misalkan. Terus kemudian bisa membuat ngefly. Bisa menghilangkan masalah. Daripada orang tunggal-tunggal ka batur. Mendingan kena orang minum obat kieu. Jadi orang happy. Mending orang nyimeng misalkan. Jadi orang happy. Pada akhirnya sudah mati rasa. Jadi kehancuran itu tidak datang dalam satu malam. Tapi datang diam-diam. Selangkah demi selangkah. Senyap. Tahu-tahu jelbet orang tengah hancur kehidupan kita. Tahu-tahu nyawa-nyawa orang kering masuk rumah sakit. Ya. Jadi puncak intoksikasi senyapnya adalah bukan saat kita jatuh di aspal kalau kita anak motor. Bukan saat kita mabuk berat kalau kita anak tongkrongan. Tapi saat kita masih bisa hidup dan terasa hidupnya itu normal-normal saja. Kita merasa hidup kita normal, tapi sebetulnya hati kita itu udah tidak bereaksi sama sekali terhadap kemaksiatan. Nah ini yang menjadi masalah, puncak dari intoksikasi senyap itu. Saking senyapnya kita tidak merasa kehidupan kita sudah dirusak oleh kebiasaan. Saking senyapnya kita tidak merasa bahwa hidup kita sudah dihancurkan oleh lingkungan. Makanya hati-hati, kita harus punya prinsip. Bangun prinsip mulai hari ini. Bangun prinsip mulai malam ini bahwa saya tidak mau ikut-ikutan tongkrongan yang seperti itu. Saya tidak mau ikut-ikutan teman yang seperti itu. Memang mungkin have fun. Seru, misalkan orang milu nongkrong di tongkrongan eta bisa hahihi. Tapi di dalamnya, cepat atau lambat, itu akan menghancurkan kehidupan kita. Ingat, tidak semua tongkrongan seperti itu. Tapi banyak tongkrongan yang seperti itu. Berapa banyak kita nongkrong, berapa banyak kita melihat orang-orang yang nongkrong, misalkan di kafe-kafe, di kedai teh, waktu sholat terlewat. Maghrib terlewat, isya terlewat. Teu sholat. Tong boroning keur kitu, ke Ramadan buka bersama. Berapa banyak orang yang sholat dibandingkan orang yang tidak sholatnya. Seremonial bukbernya mereka ikut. Puasanya ikut. Sholat nanti. Banyak. Setelah itu ada yang jauh lebih parah lagi. Kholat ikhtilatnya. Campur baur laki-laki dan perempuan. Kau mau mentemu alumni. Aya CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Aya si mantan misalnya. Ikan dalam kolam imah judulnya. Gitu ya. Hati-hati hal seperti itu. Jadi mulai saat ini kita harus tanamkan prinsip dalam diri kita. Ini bukan cuma soal botol atau barang. Ada yang nggak minum tapi hidupnya rusak. Ada juga yang tidak pakai obat tapi arahnya sudah hilang. Dan ada yang sadar tapi tidak mau bergerak. Nah, kalau di sini ada anak-anak geng motor, biasanya kalau di kopdar-kopdar sebelumnya kan ada anak ETC, ada anak-anak motor dan sebagainya. Tinggal cek kita masuknya yang mana. Apakah kita termasuk kategori yang ketiga? Sadar ya bahwa itu salah, tapi orang tidak gerak. Gitu. Nah, di pembahasan kopdar-kopdar sebelumnya kita sudah bahas itu secara rinci gitu ya, di 4 pertemuan terakhir. Jadi intoksikasi bukan cuma soal apa yang kita minum, tapi apa yang kita biarkan masuk untuk mengatur hidup kita. Nah, itulah inti dari intoksikasi senyap. Bukan cuma sekedar minuman, bukan sekedar obat-obatan terlarang, tapi apa yang kita biarkan, pemikiran apa yang kita biarkan masuk ke dalam diri kita, kemudian kita ikuti, kita tiru, kita jadikan pemikiran itu untuk mengontrol kehidupan kita. Nah, itu yang berbahaya. Orang kalau pernah minum obat,
obat-obatan terlarang, pernah minum minuman keras, selama dia masih punya filter, akalnya masih dipakai, prinsipnya masih bisa dia bangun, cepat atau lambat dia pasti akan keluar dari situasi tersebut. Tapi kalau dia sudah tidak mau berpikir, sudah tidak mau merasakan bahwa itu adalah perbuatan yang salah, sampai kapanpun dia akan tetap terjerembab dalam kubangan maksiat tersebut. Terlewat karena sudah jam segini. Oke. Coba sekarang kita berhenti sejenak. Jawab jujur dalam hati. Apa yang kita jalani sekarang? Apakah apa yang kita jalani sekarang itu bikin kita makin hidup, atau cuman bikin kita ngerasa nggak ngerasa mati gitu. Jadi masih merasa hidup tapi biasa-biasa saja. Coba ditanyakan ke dalam diri kita masing-masing. Apakah hidup kita ini sudah bermakna? Apa tujuan hidup kita? Sejauh mana kita sudah melangkah? Apakah langkah yang kita ambil itu bermanfaat untuk kita? Apakah langkah yang kita ambil itu bermanfaat untuk kita? Coba tanyakan kepada diri sendiri. Jangan sampai justru kita bertanya itu ketika sakaratul maut. Geus asup rumah sakit, geus diasupkeun selang kan wiru, geus asup ICU, kita mempertahankan kesadaran, lalu kita baru bertanya, salila ieu urang teh hidup teh kumaha wae? Naon sih tujuan hidup urang teh? Geus tinggal rek dicabut tah ku malaikat teh, karek mikir. Coba dari sekarang kita mulai berpikir, mumpung masih muda, mumpung masih punya waktu, mumpung Allah masih nikmat sehat dan nikmat sempat kepada kita semua, sok mulai kita rubah saat ini. Apa yang belum maksimal kita maksimalkan, apa yang belum optimal kita optimalkan. Apa yang belum kita lakukan dalam hal kebaikan, kita lakukan mulai malam hari. Anu biasa natara sholat tahajud, coba malam ini sholat tahajud. Paksakeun. Setel tak alarm teh tiap 15 menit di jam 2 peuting. 15 menit setel ti ayeuna. Supaya kita bangun untuk sholat tahajud. Mudah-mudahan dengan niat kita mau berdoa kepada Allah, mau beribadah kepada Allah, Allah bukakan kebaikan untuk kehidupan kita. Allah mudahkan segala urusan kita. Sehari atau bisa memudahkan segala urusan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala enggak ada. Enggak ada sama sekali, hanya Allah yang bisa. Makanya apapun yang kita lakukan sekarang, yang masih kita lakukan sekarang, kemaksiatan apapun yang masih kita lakukan sekarang, atau mungkin di masa lalu, silahkan taubati malam hari ini. Ya, antum pulang taubati, banyak-banyak istighfar, minta kepada Allah supaya Allah merubah kehidupan kita karena kita sudah mau merubah kehidupan kita. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kita semua, khususnya bagi saya. Saya kembalikan kepada host. Baik. Terima kasih banyak untuk Kang Budi. Syukran jazakumullah khairan katsiran. Kita sambut Kang Budi dengan berikan takbir. Takbir. Baik, menarik ya pembahasan intoksikasi. Bener ya? Intoksikasi. Ternyata pembahasannya nggak cuman sekedar pembahasan terkait apa yang lo minum, apa yang lo konsumsi, tapi ternyata di luar itu ya, bahkan another level berarti Kang. Tapi kalau saya mau sedikit mengomentari sebelum nanti membahas terkait pertanyaan yang masuk, tadi membayangkan almarhum kakak berarti Kang ya, yang tadi pas salat Idul Fitri dulu ada itu. Idul Fitri, tapi mengkonsumsi dulu sebelumnya. Terus nuka bayang kusanya, zaman saya foto nu terakhir saya bikin SW, eta teh zaman saya kikituan kan Kang sarua. Itu SMA waktu itu. Kuliah. Di kuliah itu wow, bos sekali pokoknya. Unpas ya, fakultas seni itu bayang gitu. Teman-teman seni seperti itu. Tidak semuanya. Lain lucu ku pembahasan sebetulnya Kang. Tapi siga nama nu kabayang gue saya nu geus pas ningali beungeut di hareup teh penyong Kang. Enggak saya waktu itu pas ngampus keur kitu ningali beungeut dosen teh nah meber cek saya teh. Pipina sekandap jadi gitu. Iya. Kalau dia ngomong teh makin lucu gitu. Jadi kabayang gue saya posisi itu teh bakal bisa kumaha ngakakna gitu. Dia sampaikan juga kumaha tapi begitu teh nah jauh asa nyot gitu kan gitu begitu. Jadi kabayang lah saya. Paling ada tuh ngakaknya ngecek saya. Kabayang kan tadi kan ngomongin azab kan orang mah sedihnya. Iya ngakak. Kali banget sih karena orang gitu. Bisa jadi itu tuh separah itunya digeser pemikiran tuh sehingga bayang-bayang kemana-mana.
Oke, kepada teman-teman silahkan saya buka kesempatan barangkali ada pertanyaan atau pernyataan atau penegasan silahkan. Khususnya mungkin Bang Jason nanti mau menanggapi silahkan. Tapi sebelum ke situ, ini ada pertanyaan yang masuk Kang Japri ke saya dari saya sebut kayaknya banyak ontong. Ontong lebih ngejawab sih ya. Mungkin saya bilang mau ada tuh Kang Opi. Gimana Kang saya terus berani? Tapi Kang sebelum kesininya tadi kan antum nanya dua orang yang suka insomnia ada Insomnia. Tamtam sama Dani. Tadi Dani alasannya dia kerja. Si Tamtam mas biasa gue saya ditanya, hari antum tuh sebenarnya kayak sare kunaon? Jawabannya naon cing Kang? Lo penting sare dia borang sare lebih sore aja. Salah sama. Oke, ini pertanyaan dari Kang Opik ya. Apa itu takdir, Kang? Jika semua sudah ditakdirkan seperti rizki, umur, jalan hidup, dan lain-lain, lantas apakah bisa dirubah dengan doa? Contoh, kita meminta umur panjang, sedangkan umur kita sudah ditakdirkan sekian-sekian. Apakah bisa bertambah umur kita dengan doa tersebut? Sedangkan Allah berjanji ada doa yang tidak akan tertolak. Terima kasih. Berat pertanyaannya mah pun guru sih kira udah awalan ya. Boleh mungkin nanti ditanggapi lah. Ustaz ya, mohon bantuannya Ustaz. Karena ini mah pembahasan sebelum masuk ke pembahasan kode dan kodar. Kodok khususnya lebih ke kode dan kalau misalkan ngebahas ini salah sedikit jadi masalah. Tuh. Masalah kodok mah gitu. Kenapa? Karena memang ada apa ya? Ada persepsi yang agak-agak gimana ya disebutnya ya? Agak-agak berbeda di masyarakat terkait dengan takdir itu seperti apa. Khususnya dalam pembahasan kodok. Jadi kalau dalam Islam itu kan ada kodok wal kodar gitu ya. Kodok itu lebih kepada kehendak Allah. Sesuatu yang menguasai kita. Ya, sesuatu yang menguasai seperti misalkan kita lahir di mana gitu ya. Orang tuanya siapa, di negara mana, lahir dengan fisik seperti apa, kemudian rezekinya berapa ketika kita hidup di dunia, kemudian matinya seperti apa atau bagaimana, itu semuanya sudah menjadi kode Allah gitu ya. Tidak bisa kita tidak bisa memilih untuk hal tersebut gitu. Tapi memang ada hal-hal yang dengan doa tersebut Allah itu bisa merubah keadaan seseorang. Misalkan yang dirubah itu ketika keadaan kita itu keadaan sulit. Kita tuh sedang dalam keadaan sulit. Dalam masalah rezeki misalnya. Rezeki itu hesek turunan. Bukan hesek turunannya. Rezeki itu seperti tertahan. Kemudian kita berdoa kepada Allah. Supaya misalkan rezeki itu Allah percepat turunnya. Atau Allah mudahkan turunnya. Gitu ya. Maka rezeki yang tertahan tersebut. Sebab kemaksiatan kita. Sebab karena ada dosa yang belum kita taubati misalkan. Gitu ya. Jadi ditahan oleh Allah. Sehingga kita merasa bahwa rezeki itu tidak turun kepada kita. Kemudian kita berdoa kepada Allah, kemudian Allah buka rezekinya. Nah, dibuka tasrat, anu menahannya dibuka. Turun rezekinya kepada kita. Sampai persepsi kita merasa bahwa oh, Allah mengubah apa yang sudah Allah takdirkan. Jadi kadarnya mah tetap sama, rezeki kita segitu dari Allah teh. Hanya saja ketika kita melakukan sesuatu di dunia yang menyebabkan rezeki tersebut tertahan, kita belum meminta kepada Allah, belum meminta ampun kepada Allah, rezeki tersebut Allah tahan dulu sampai kita meminta. Sehingga persepsi manusia menyebutkan bahwa itu adalah doa yang mengubah takdir Allah. Itu kalau dari saya. Kalau dari pun guru nanti mungkin ada penjelasan lebih rincinya lagi karena memang sensitif kalau masalah ini. Enggak barangkali. Baik. Saya lempar dulu ke Kang Opik. Gimana kira-kira Kang Opik? Masih belum cukup atau sudah terbayang? Bayangnya. Berarti butuh digambarkan. Belum digambarkan. Barangkali ada yang ngomong gambarkan. Bisa Anggara barangkali boleh. Miknya. Ada lagi? Oh, ada ini aja kayak. Itu atau si Mbah Rizky mah ada tukang kamera. Cicing wae mah dirinya. Goreng gawe. Saat Anggara mohon izin untuk perbantuan. Kalau friend. Kalau teacher.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Lebih kepada menambahkan ya tadi apa yang disampaikan oleh Kang Budi terkait dengan takdir, bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, baik itu yang menimpa kita gitu ya, ataupun yang kita lakukan, sebenarnya itu semua berada dalam kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap perbuatan yang berhasil atau gagal kita lakukan itu ada dalam ruang lingkup takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya saja nanti kalau pembahasan qada dan qadar itu berkaitan dengan masalah yang menguasai kita dan yang kita kuasai. Nah, perkaranya adalah masalah takdir itu, para ulama ahlu sunnah wal jamaah sebenarnya takdir itu tidak bisa dirubah, gitu. Karena itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita merasa, nah tadi ya, jadi ada wilayah Allah yang secara mutlak ya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, gitu ya. Termasuk juga bagaimana setiap peristiwa yang kita dapatkan, kita hadapi, termasuk juga tadi bagaimana kita misalkan mendapatkan nikmat, kita mendapatkan musibah, semua itu sudah dicatat di Lauhul Mahfuz gitu. Nah, bedanya adalah dengan posisi kita sebagai manusia, jadi ada wilayah, itu wilayah Allah. Kita tidak usah menyibukkan diri dengan wilayah Allah karena itu tidak akan bisa kita jangkau gitu. Ya, terkait misalkan bagaimana masa depan kita dan lain sebagainya. Nah, wilayah kita adalah wilayah ikhtiar gitu ya. Wilayah ikhtiar, apa yang bisa kita ikhtiarkan, termasuk juga memilih kehidupan yang benar atau kehidupan yang salah. Gitu. Persoalan misalkan ujungnya bagaimana dan lain sebagainya, itu kita tidak tahu, Allah yang Maha tahu. Ya. Nah, adapun misalkan terkait dengan doa, itu adalah bagian dari ikhtiar. Seseorang misalkan tadi dalam tanda petik dia ingin merubah keadaannya yang tadinya keadaan kondisinya susah misalkan menjadi keadaan yang lapang misalkan gitu ya, dengan dia berdoa gitu ya, dengan dia menjalani aktivitas sesuai kaidah kausalitas dan seterusnya ya, lalu terjadi perubahan pada dirinya gitu ya, seolah-olah Allah itu merubah keadaannya ya. Padahal sebenarnya yang terjadi adalah bahwa takdir itu tidak berubah dalam kuasa Allah, tetapi dalam wilayah kita merasa itu ada perubahan gitu. Nah, ketika misalkan seseorang menjalani aktivitas kehidupan atau taruhlah dia melakukan usaha atau dagang atau pekerjaan, ada pekerjaan yang haram, ada pekerjaan yang halal. Dari dua pekerjaan itu, seseorang tetap mendapatkan rizki dari Allah. Artinya takaran rizki dari Allah itu tetap sama. Mau kita nggak ngelakuin perkara yang halal, mau kita melakukan perkara yang haram, kalau takdirnya pada waktu itu kita mendapatkan harta dengan takaran tertentu, kita akan dapat. Hanya saja balitungan anak. Nanti itu kan gitu ya. Ketika kita mengerjakan sesuatu yang haram, gitu ya, maka harta kita tidak berkah, ya, dan kehidupan kita akan hancur di dunia, apalagi di akhirat, gitu. Nah, ketika harta yang kita kejar itu halal, maka keberkahannya akan datang. Tapi takaran hartanya sama, gitu.
Nah itu aja. Jadi perbedaannya adalah ketika kita menjalankan aktivitas sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka kita akan mendapatkan keberkahan. Ya, ketika kita menjalankan aktivitas tidak sesuai dengan aturan Allah, maka yang terjadi adalah kehancuran. Tetapi rizki kita, umur kita itu tidak berubah, ya, masih segitu-gitu aja, gitu ya. Jadi mungkin kita merasa ada perubahan di wilayah kita, tetapi sebenarnya takdir itu tidak berubah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Nah tinggal apa namanya itu bagi kita seorang manusia gitu ya, ya kita tidak perlu memikirkan kumaha takdir Allah dan sebagainya, tapi bagaimana kita berikhtiar sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian. Betul mohon. Jazakallah khairan kasiran saudara yang sudah menambahkan. Nah gitu ya Kang Opik, mungkin sudah mulai tergambar ya sekarang. Tadi makan sudah terbayangkan ya, tergambar. Maka nu sanesna Sama lagi. jadi oh gitu biasa. Ada yang mau nanya lagi silakan. Oh itu tuh Kang Dani itu. Wah mau gaya pun guru di dia atau saya mah. Ini moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin nanya Kang, kenapa yang diam-diam itu menghanyutkan? Mungkin ada yang menghanyutkan dalam kebaikan kayak, tapi lebih sering dikonotasikan diam-diam menghanyutkan tuh ke dalam keburukan. Contoh. Contohnya, mungkin kalau dalam kebaikan ada yang sering ngaji tapi nggak keluar-keluar di sosial media gitu, jadi nggak menyombongkan apa yang dia lakukan gitu. Ada juga yang mungkin dalam keburukan gitu, dia diam-diam main slot gitu di belakang atau apa gitu kan. Paling itu sih kenapa yang diam-diam itu menghanyutkan. Menghanyutkan aku kumaha ya teh? Saya pengen jelas dulu konotasi menghanyutkan. Menghanyutkan tuh mungkin lebih sering kayak kita tuh nggak ngeduga dia tuh kayak gitu. Unexpected kan. Ya. Ini gitu aja sih. Ya nggak ekspektif karena memang diam-diam ya. Kumaha tuh? Gak mau diam-diam mah mau kenyawannya. Atau mungkin istilahnya kayak split personality. Di luar dia terlihat baik, padahal di dalam dia. Jadi apa yang ditunjukkan di luar berbeda dengan yang di dalam gitu. Kurang lebih begitu ya. Contohnya tadi misalkan orang yang rajin ngaji tapi tidak pernah keluar-keluar di sosial media tapi termasuk. Atau contoh yang tadi, Contoh yang mana? Itu konteksnya tuh ngomongin contoh yang kedua kan. Yang berarti orangnya itu kelihatan baik, soleh, ternyata slot. tapi slot. Nah itulah kenapa kita itu diminta untuk menjaga diri ketika kita sendirian. Ya, karena yang paling berbahaya itu ketika kita sedang sendirian, Kang. Ya, ketika kita sedang sendirian, meskipun di luar ketika di anak tongkrongan banyak orang bisa punya image yang berbeda. Saya juga sama di Katro punya image yang berbeda, tapi di grup Katro kan beda deh ya. Galak gitu ya. Galak. Pokoknya orang tahengnya jam sakit kudu geus aya, jam sakit kudu geus datang dan sebagainya. Tapi mau misalkan ini makan kelihatannya santai, surasiri, padahal mantep Kang, saya oke gitu sarua, diam-diam menghanyutkan tuh saya. Ente geus ketebak. Ya, jadi memang ada orang-orang yang kemudian mereka itu ingin terlihat punya image yang baik di mata orang, tapi sebetulnya bukan seperti itu asli karakternya, hanya ingin terlihat image-nya saja yang baik. Apalagi kalau misalkan ada orang-orang yang kemudian yaitu NPD. Kalau sekarang kan lagi ramai ya NPD. Atau misalkan bipolar, punya dua kepribadian. Kayak bos saya punya bipolar. Gitu ya. Jadi dia ini artinya ngomongin bos saya tentunya cuman memberikan contoh ya. Jadi ada orang yang kemudian dia itu punya bipolar. Jadi ada dua kepribadian. Dia pagi-pagi bilang, "Budi, kamu harus melakukan ini." Berang tuh bisa beda. Menarik. Berang tuh bisa beda. Jadi naon kurang lakukan kan mister yang suruh gitu ya. Kapan saya nyuruh? Dan itu tersering. Lamun sering kan berarti lain poho. Sebetulnya mah gitu ya. Misalkan poho mah, oh iya benar tadi pagi saya nyuruh. Iya mantep. Kekeh.
Kekeh eta teh urang teh teu nitah kitu, tapi isu-isu teh jelas nitah kitu. Bener teh Ki? Video berarti kan gimana? Memang ada orang-orang yang punya kepribadian seperti itu. Tapi ada orang yang memang dia itu menjaga image-nya untuk keperluan-keperluan tertentu. Contoh kan banyak orang yang kemudian di sosial media lah. Sosial media misalkan suami istri yang menunjukkan kemesraannya di sosial media, mesra banget. Tapi ternyata beberapa bulan kemudian cerai karena ternyata selama hubungannya itu banyak pasal. Jadi tampilkan selama ini di sosial media itu apa? Gitu. Nah itu mungkin diam-diam menghanyutkan. Kenapa ada orang yang seperti tadi? Karena kemudian orang tersebut sedang menjaga sesuatu. Mungkin menjaga sesuatunya itu untuk keuntungan tertentu, untuk manfaat tertentu. Gitu. Kalau misalkan ditanya, ya kenapa yang diam-diam itu menghanyutkan? Ya karena diam-diam gitu. Karena dia diam, tidak diketahui oleh orang lain, dia senang melakukan itu dalam kesendirian, karakternya sudah seperti itu dan orang lain tidak pernah tahu ketika dia sendirian seperti apa. Ya jadi seperti itu. Pada akhirnya apa? Apapun yang dia lakukan ketika dia sendirian, kemudian Allah bukakan aibnya, sebetulnya Allah itu sudah menegur dia berkali-kali. Ingat, seseorang yang kalau aibnya sudah terbuka, itu dikarenakan dia sudah Allah tegur berkali-kali, tapi tidak berubah. Dibongkar aibnya supaya dia benar-benar berubah. Itu yang saya pahami hikmahnya. Kenapa ada orang-orang yang pada akhirnya aibnya ketahuan. Misal tadi, dia diam, dia ketinggalan soleh. Tapi ternyata main slot. Kenapa antum bisa sampai tahu? Karena pada akhirnya aibnya Allah buka. Berarti Allah itu sebetulnya sudah menegur dia berkali-kali sebelum ketahuan aibnya tuh. Entah mungkin dia dibikin rugi besar oleh Allah. Entah mungkin pas ngisi slot jual error Indomaret nanti misalkan. Gitu nya. Ai ngadepok ka Indomaret. Kumaha urang? Bisa kok ngajawab apa? Ada apa gitu ya, bisi kayak Indomaret kan orang misalkan proyek ngisi cash atau ngisi dana kan bisa kayak Indomaretnya Counter sih, rata-rata counter. counter. Yang itu nama segak itulah saya tak apal. Ayo 10.000 ya nama. Inti nama dibikin sulit tapi masih kena bung berubah. Tidak bisa menyadari bahwa itu pertanda teguran dari Allah. Pada akhirnya dibuka aibnya. Ketahuan sama antum misalkan tadi ketinggalan soleh tapi malah jadi malah ternyata ngasih. Lamun anu bager, anu sok ngaji tapi mungkin tidak keluar-keluar di sosial media, mungkin dia lebih ke lebih ke takut salah ya. Karena saya juga pernah ada di posisi itu, sampai sekarang saya ada di posisi itu. Bahkan tadi saya ngobrol jeung Kang Agda, ya pun guru ya Ustaz Anggara itu, habis salah ngomong di harum. Pokoknya mah campur aduk kepikiran saya tadi TK ngobrol ke Kang Agda oke gitunya. Jadi serba sieun gitu. Bisa jadi orang yang kemudian dia senang ngaji, kemudian tidak keluar-keluar di sosial media, karena dia sedang menjaga dirinya sendiri. Bisi salah, batuk jadi terpleset. Memang gampang jadi misalkan jadi jika saya diharap jadi narasumber kieu, saya kudu mikir selama ada pertanyaan kayak anu tuh mikir, kumaha carana ngajawab anu sesuai dengan syariat, sesuai dengan fikih, dan jangan sampai ini teh ambigu. Mun ambigu bahaya. Bisa ada potensi nanti orang yang mendengar itu terpleset. Kan itu yang dikhawatirkan ketika orang yang sudah paham agama kemudian menyampaikan materi kepada orang lain. Makanya benar-benar saya sepanjang kalau mau jadi pemateri sepanjang perjalanan bahkan dari bada asar saya banyak-banyak istighfar. Sieun aslina. Sieun salah ngomong sampai ditiru ku batur. Nah itu yang berbahaya. Perbanyak sholawat, minta dimudahkan oleh Allah untuk dibukakan pikirannya teman-teman, dibukakan hatinya, dimudahkan untuk memahami. Saya selalu seperti itu. Setiap kemanapun diminta ngisi pasti seperti itu. Banyak-banyak istighfar. Karena khawatir bisa jadi orang yang sering ngaji tapi tidak update sosial media seperti itu kan. Jadi kembali ya. Bagi kita sebagai seorang muslim, kita harus hati-hati ketika sendirian. Ingat, kita harus hati-hati kepada sendirian dan ini menjadi salah satu hal yang Rasulullah fokuskan supaya orang yang sendirian itu justru lebih banyak mengingat Allah. Karena dikhawatirkan ketika sendirian itu dia dia berpotensi besar untuk melakukan kemaksiatan.
melampaui batas ketika sendirian. Kan enaknya kalau sendirian, HP enak baban, orang boga HP, boga kuota. Tinggal hurungkan VPN, bisa ngakses sesuatu kan. Vivi. Hurungkan VPN. Akhirnya mah tuh kalau misal VPN secara terpisah kan, misal browser tertentu sudah include dengan VPN-nya. Sampai ngomong spill tak? Randa bisa beres Bisa sampai seperti itu sekarang. Bisa buka, apalagi kalau teman-teman buka dark web, ya, apa namanya, situs-situs yang menjual narkoba, pembunuh bayaran, gitu ya, itu ayat mantan, mantan eksekutor gitu ya, ada seperti itu. Jadi ketika kita sendirian itu peluang untuk bermaksiat itu lebih besar, makanya itu difokuskan oleh Rasulullah untuk memperbanyak mengingat. Itu Kang ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Bagaimana bro? Aman. Tapi menarik Kang, dari sisi, berarti ada dua nih. Yang pertama, cara ngetes kita teh beneran punya kemampuan untuk mengendalikan dia atau tidak tuh bukan ketika banyak orang, tapi sendirian. Betul. Ketika sendirian. Betul. Kayak apa kira-kira? Betul. Yang kedua, ternyata secara riset kan, orang yang PMO, porn, masturbation, orgasm. Jadi orang masuk nonton porno, kemudian dia melakukan masturbasi, onani gitunya. Ternyata secara riset, angkanya lebih banyak. Faktor utamanya apa kira-kira? Sendirian. Nggak mau mungkin berjamaah gitu mah tuh. Ya, maksudnya kesorangan gitu. Bayangkan kita berjamaah. Iya sudah. Maksudnya begitu. Kesorangan karena nganggur, pegawaian, kegiatan. Jadi kepikirannya tadinya gitu. Sedangkan tadi betul kata Kang Budi, kalau kita udah buka gawai, buka handphone gitunya, mau niatnya tadi yang rencananya mau nonton kajian Ustadz Abu Somad, datang Sugo coba. Nah, emang kamu orang hukum itu jembang jasa nu lain. Hanya aya iklan gitu. Sugo. Oh, Sugo. Ya kan? Ya Sugo. Sugo terus nanti sih setiap malam. Timonya. Iya. Jadi maksudnya bener. Jadi akhirnya bisa jadi atensi di awal tadi kalinya asal asup wae VPN semoga misalnya gitu. Jadi penasaran gitu. Kesorangan deh kan pas bisa sesuai data tadi. Udah mungkin ada pemajikan mah ya kita langsung di scroll dah. Mau dibaca nanggongan gitu misalnya. Banyak lah. Makanya tadi menunjukkan bahwa kita tuh sudah ada dalam kondisi yang di level tertentu tadi. Cobaan kesorangan kuat atau henteu kira-kira. Ya, jadi kalau misalkan kita tidak disibukkan dengan kebaikan, kita pasti disibukkan dengan keburukan. Itu prinsipnya. Berarti kalau ada orang-orang yang sedang sendirian melakukan keburukan, ya karena mereka tidak disibukkan dengan kebaikan. Dalam mau disibukkan dengan kebaikan mau kepikiran melakukan hal seperti itu mau. Betul. So aya tuh orang punten orang nuker anteng ya lelajo ceramah Ustadz Adi Hidayat misalkan teh. Keur ngomongkeun azab. Jauh kepikiran hayang muka video porno dan mau mungkin. Mau mungkin. Kadang emang kan fokuskan ke kebaikan, dan mau mungkin ujug-ujugan keburukan. Nah, keburukan pasti awalnya keur urang cicing, henteu keur ngalakukeun naon jauh kepikiran. Atau sudah terangsang terlebih dahulu. Misalkan keur naik motor, aya nu make motor ninja, ngabonceng aww kan motor ninja mah udah gitu nih nya. Tobrut. Terus misalkan si bajuna teh rada carang. Katempo ke orang teh. Biasanya kan agak mulai timbul rangsana. Kayak buru-buru balik ke imah untuk pantau. Dikira teh ditubur di tukang. Mawa tisu, mawa hand body misalkan gitu. Hah? Laki-laki mah pasti gitu. Antum mau gak pernah kan? Buka dia baik. Oke, pasti pernah gitu. Jadi kan itu yang biasa terjadi itu kan seperti itu kan waktu lagi sendiri, tidak mungkin kerja babaturan. Kalanya orang berjamaah mau mungkin. Betul. Makanya itu penting latihan pembiasaan di situ. Baik, barangkali masih ada yang mau bertanya? Masih ada satu pertanyaan terakhir deh kira-kira. Kang Ripan nih. Ngomong-ngomong lukun mah Kang Ripan nih paling jago nih. Klinik. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar dari kisah
Fudail bin Iyad kan seorang begal. Gara-gara jatuh hati sama seorang perempuan terus jadi taat kepada Allah. Sholat gitu dia sama katahan seorang khalifah. Nah, sedangkan kebanyakan sekarang ya banyak umat Islam sering sholat tapi sering mengeluh. Jadi si sholat itu seperti apa namanya ritual tanpa spiritual, ibarat kacang tanpa isi, kulit tanpa isi. Kerjaannya ngeluh, ya lo, gigi padahal rezeki nanti udah ketakar, kok Allah udah dikasih baik si umatnya itu bersikap baik atau buruk. Yang jadi pertanyaan, mana nate sok sholat mendekatkan diri ke Allah, tapi nah teu bersyukur. Sedangkan ya nunamina nikmat kan bukan nikmat harta terus, bisa nikmat sehat, nikmat ilmu, nikmat lingkungan dengan orang-orang soleh, keluarga. Nah, yang jadi kaitannya dengan intoksikasi, apakah untuk yang sering sholat itu kurang bersyukur, terus atau membandingkan diri dengan yang lain, atau mungkin otak anu depana teh jalan. Frontal cortex apa gitu. Nah, apakah gitu? Jadi ya termasuk saya pernah ya kayak gitu. Sholat tidak tenang, padahal sholat tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Cuman pernah mengalami fase di mana sholat itu di sebatas wadah tanpa isi. Gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita coba kasih satu contoh kan. Kayaknya umumnya ya mah di tongkrongan sok antum perhatikan di tongkrongan pasti aya wayang hiji babaturan encan gegek diuk geus aduh cenah geus bawa ngeluh ini kan dan ngomong cenah geus ngomong ngeluh gitu guys. Orang mah gitu. Nah, kira-kira juga gitu. Jangan jadi ngadu nasib kan. Saya pernah menemukan orang seperti itu. Jadi orang itu curhat ke melihat ya, orang itu libur gitu curhat gitu, curhat ke pusing. Terus pas curhat teh mah teh jangan ngomong nih. Oh, mang euy. Urang oge cenah. Jangan nyarita karipung manehna teh. Oh, kok urang ge sarua atuh aya kitu mah. Eta komo urang mah leuwih parah mah. Kuat ka susah gitu nya. Kuat ka susah. Aya barunya kitu nya loba lah saya kira pernah mengalami gitu. Cuman berkaitan dengan apa tadi pertanyaan mungkin kalau Fudail bin Iyad itu berubahnya justru bukan karena perempuan menurut saya. Tapi karena justru mendengar ayat tadi bahwa tidakkah orang beriman itu mau berhenti dari maksiatnya gitu ya. Kalau tidak lebih kurang lebih seperti itulah. Nanti saya coba cari si ininya, saya lupa lagi. Nah disitulah kemudian titik balik dari Fudail bin Iyad. Bukan karena perempuannya, enggak. Tidak sama sekali. Tapi karena karena firman Allah yang itu. Cuman kalau misalkan ada orang yang kemudian dia sholat, tapi kemudian dia mengeluh kepada Allah. Memang sebetulnya ketika berdoa itu kita diperbolehkan untuk berkeluh kesah kepada Allah. Tapi ada adab yang harus dijaga. Apa itu? Betul tadi rasa syukur. Seringkali kita itu justru lupa mensyukuri terlebih dahulu nikmat yang Allah berikan kepada kita sendiri. Mungkin permasalahan yang kita dapatkan itu hanya sekian persen dari kehidupan kita. Misalkan mungkin cuma sekitar 2%, 10%. Tapi nikmatnya bisa jadi 90% dan itu tidak terasa. Lebih banyak. Kita kadang-kadang merasa menjadi orang yang paling ripuh ketika kita sakit umil asal itu bisa. Tapi kita tidak merasakan kebahagiaan ketika kita sehat. Gitu ya. Karena begitulah sifat manusia sesungguhnya. Dia akan merasa bahwa kehidupannya itu tidak biasa ketika memang dia sedang dalam kondisi yang tertekan. Dan kalau misalkan disebutkan boleh tidak ketika berdoa kita berkeluh kesah kepada Allah? Boleh. Tapi jangan lupakan bersyukur terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sering kali kita lupakan. Gitu. Nah, bagaimana dengan hubungannya dengan materi intoksikasi senyap? Apakah kemudian ini terkategori otak depannya itu frontal cortexnya itu terganggu atau tidak gitu? Kalau dalam masalah ini bukan masalah soal otaknya yang terganggu atau tidak, tapi lebih kepada kesadarannya al-idroknya yang bermasalah. Jadi kita sebagai seorang muslim
itu harus memahami tentang idroksilabillah. Kesadaran akan hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah adalah sebagai hamba, kita sebagai hamba dan Allah sebagai Khalik pencipta. Itu. Ketika kita membawa kesadaran itu kepada kehidupan kita sehari-hari, termasuk diantaranya kepada sholat, maka tadi yang seperti antum bilang, ada orang-orang, saya sendiri misalkan, antum tadi bilang saya sendiri misalkan pernah ada di posisi ritual tanpa spiritual. Karena memang kesadaran terhadap penghambaan kepada Allahnya mungkin sedang minim. Maka harus ditingkatkan. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran tersebut? Ngaji. Kajian-kajian seperti ini, apalagi pembahasan-pembahasan mengenai akidah Islam, atau pembahasan-pembahasan yang menyuruh atau mengajak kepada ketakwaan, itu bisa meningkatkan idroksilabillah kita kepada Allah. Kapan terakhir kali antum ketika sholat menangis? Kamari, alhamdulillah. Ada yang sudah bertahun-tahun yang lalu terakhir menangis itu. Ada bahkan yang belum pernah menangis sama sekali. Menangis karena takut kepada Allah. Menangis bahwa kita ini kerdil di hadapan Allah. Kita seringkali ketika sholat itu justru memang itu termasuk rukunnya. Kita bilang Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tapi justru ketika sholat itu kita merasa yang lebih besar dibandingkan Allah. Bukan kita sedang mengecil, tapi kita merasa lebih besar. Kita membawa kita sholat dengan tidak mengecilkan diri kita di hadapan Allah. Sehingga terjadilah ritual tanpa spiritual. Gitu. Maka yang harus kita lakukan ketika hal itu terjadi, kembali perbanyak mengikuti kajian-kajian yang dapat meningkatkan ketakwaan, perbanyak zikir-zikir untuk bertaubat kepada Allah, istighfar. Banyak-banyak istighfar. Saya biasanya kalau misalkan setelah sholat, ini kalau saya setelah sholat, yang perbanyak saya baca itu zikirnya istighfar dulu. Istighfar dulu saya banyak baca. Rasulullah saja seorang nabi, itu istighfar tidak pernah kurang dari 70 kali sehari. Maka kita sebagai seorang hamba yang justru dosanya banyak, harusnya sebetulnya tidak boleh kurang juga dari 70, bahkan harusnya lebih. Kalau saya biasanya minimal itu 1000 kali istighfar itu. Sambil diingat-ingat, orang tinggal ngalakukeun naon sepanjang dari sholat terakhir ke sholat berikutnya itu naon wae nu kurang. Setelah itu, la haula wala quwata illa billah. Bahwa tidak ada daya dan upaya kecuali pertolongan Allah. Saya pasti selalu itu. Kemudian sholawat kepada Nabi. Kemudian kalimat tauhid la ilaha illallah. Baru berdoa. Berdoa meminta ampun terlebih dahulu. Setelah meminta ampun bersyukur kepada Allah. Baru meminta sesuatu kepada Allah. Entah itu memintanya diawali dengan keluh kesah dulu kepada Allah. Ya Allah, habis di pada melantek kieu. Ya Allah, habis di keluarga teh kieu. Ya Allah, habis kieu dan sebagainya. Ya Allah, tolong permudah di sini ya Allah. Tolong bukakan jalan di sini ya Allah. Yang menarik adalah di minggu kemarin ya saya kasih tahu rahasia doa Nabi Musa. Doa Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ketika berdoa, beliau tuh tidak hanya mengucapkan apa yang beliau inginkan, tapi beliau selain meminta kepada Allah apa yang beliau inginkan, beliau juga menambahkan jaminan bahwa seperti ini misalkan ya, ya Allah, permudahlah rezeki hamba hari ini supaya hamba tidak lalai dalam beribadah kepadamu, supaya hamba bisa lebih khusyuk beribadah kepadamu. Jadi ada faktor kebaikan untuk Allah, bukan kebaikan untuk Allah ya. Apapun yang kita lakukan sebetulnya tidak akan berpengaruh kepada Allah. Jadi kebaikan yang kita lakukan pasti akan kembali kepada kita. Jadi maksudnya adalah faktor ketaatan kepada Allah. Ketika kita berdoa, ya Allah permudahlah rezeki saya hari ini supaya saya lebih mudah sholat, lebih khusyuk dalam sholat, tidak terpikirkan lagi untuk mencari rezeki itu kemana. Jadi di sana jadi ada faktor ketaatan yang kita jaminkan kepada Allah. Nah makanya itu menjadi pelajaran bagi kita ketika berdoa itu jangan hanya meminta, tapi berikan jaminan kepada Allah. Apa yang bisa kita lakukan ketika Allah kabulkan itu, dan bukan manfaat ya, dan apa kemudian yang bisa kita lakukan untuk Allah. Misalkan ya Allah, berikanlah saya tempat kerja yang aman,
yang nyaman, yang santai, tapi gajinya besar supaya dakwah saya semakin bagus. Gitu Mbah. Ya, antum kan cari kerja sekarang pengen tempat yang nyaman, gitu ya. Seperti itu. Jadi ketika kita dikaruniai oleh Allah tempat kerja yang nyaman, pergunakan kenyamanan itu, ketenangan tersebut untuk semakin taat kepada Allah. Bukan semakin lalai. Justru kalau misalkan Allah sudah rezekikan itu kepada kita, kemudian kita lalai dari Allah, keberkahannya dicabut. Salah satu hal yang menyebabkan rezeki kita merasa selalu tidak cukup atau misalkan kerasa tidak cukup, ya karena keberkahannya Allah cabut. Bisa jadi karena kita lalai. Harusnya kita tuh ketika karena santai nih di tempat kerja tuh santai itu dia tuh loba gawean. Kayak saya misalnya di tempat kerja itu saya kerja kalau misalnya ada masalah. Kalau nggak ada masalah santai, nonton YouTube misalkan, Main PES. main PS, ya nanti Mbak Septa bakal merasakan setelah saya pergi main PS, kadang-kadang main game tembakan kalau lagi ada waktu luang. Subway. Hah? Oh, mau ayah Subway. Gitu ya. Tapi di samping itu bisa bikin materi untuk kajian, bisa tilawah. Alhamdulillah hari ini adalah hari teman-teman baca Quran di grupan IT itu tamat hatam. Kita semua hari ini menghatamkan satu Al-Quran tuh bareng-bareng tadi. Jadi ada sisa 5 juz dikebut sama kita tadi 5 juz, bayangkan di tempat gawe hatamkan Quran di jam gawe. Saking keueuh gaweana dan kebenaranna teh nya kita sudah niat dari kemarin teh rek hatamkeun Quran 5 juz deui can tamat ya. Ya isukan orang hatamkeun. Kebenaranna teh gaweana tadi teh saeutik pisan. Mana si Rizky? Rizky tadi gaweannya sabar hiji? Banyak di sini mah. Terjadi perbedaan. Nah karena di gedung J, di gedung lama. Kalau saya di gedung baru sama teman-teman yang menghatamkan itu di gedung baru. Dari sini memang tenang aja. Ya oke, tenang aja yuk. Nah, tadi kroy. Diajak ayo Ki ngaji, udah ngecek bel cina gitu di sini mah. Jadi yang teman-teman yang ngaji itu di gedung baru, tuh di sini gedung lama. Pun tenyakinya dibongkar. Baik dari keluar ya. Gitu. Dan alhamdulillah tuh jadi dipermudah sama Allah karena sudah diniatkan dari kemarin. Santai gawean teh. Makanya bisa dihatamkan 5 juz hari ini sama teman-teman. Nah itu Kang ya. Jadi kalau misalkan kita berdoa boleh tidak berkeluh kesah boleh, tapi jangan lupakan syukur, adab-adabnya diutamakan kepada Allah. Apa yang bisa kita jaminkan kepada Allah? Apakah doa kita apakah apa yang kita minta itu bisa menjamin ketakwaan kita bertambah atau tidak? Karena harusnya sebagai seorang yang beriman ketika kita minta sesuatu Allah berikan, kita harusnya semakin beriman dan bertakwa kepada Allah. Justru kalau kita semakin jauh itu yang masalah. Betul. Gitu. Itu barangkali ya Kang Rifan, mudah-mudahan bisa menjawab. Baik. Bagaimana kira-kira Kang Rifan? Aman ya? Baik. Kalau gitu kurang lebih sesi pertanyaan dan diskusi kita malam hari ini kita cukupkan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan dari tadi yang disampaikan oleh Kang Budi dan teman-teman yang sudah menanya cukup menginspirasi kita juga menjawab atau mewakili. Mudah-mudahan jadi bagian yang menambah kebaikan untuk kita semua. Malam hari ini ada beberapa informasi juga sebelum ditutup yang ingin saya sampaikan. Jadi yang pertama, setelah ini kita foto bareng terakhir ya Kang Budi ya. Foto terakhir ya beneran ya? Iya. Iya. Minggu karena- depan mungkin saya datang, tapi sebagai peserta dan terlambat. itu bisa, mesti coba materi dia lah, oke, kakok. Gue Kamis deh. Nah, yang kedua, jadi ada kemungkinan dan ini kemungkinannya sangat besar kopdar itu bergeser harinya. Kenapa? Karena kita tuh mau nggak mau harus mengikuti jadwal yang mengisinya siapa, begitu. Dan kebetulan yang penggantinya Kang Budi ini sebagaimana kita yang sudah tahu bahwa Kopdar Bandung Selatan itu diisi oleh 2 pemateri utama, yaitu ada Kang Budi dan kalau Kang Budi berhalangan maka diisi oleh Ustadz Tia. Nah, Ustadz Tia itu hari Kamis adalah hari yang tidak bisa beliau tinggalkan. Begitu karena dia menghalakohi begitu kan. Maka ada potensi sangat besar bahwa kalau nanti Kang Budi pindah mulai lagi kopdar berikutnya maka harinya bukan Kamis malam. Kira-kira ini mah kira-kira teman-teman masih siap di selain hari Kamis? Siapnya? Ya, nama ada celahnya itu kemungkinan antara Jumat malam Sabtu begitu. Nah, jadi mudah-mudahan ini juga lebih meringankan karena bisa jadi teman-teman Sabtu Minggu itu udah mulai libur, nah Jumatnya bisa lebih maksimal. Karena
ada beberapa teman-teman saya juga yang sulit untuk datang tuh karena alasannya besoknya kerja begitu. Samar kurang nganggur, cek orang teh gitunya. Urang juga gawe nya. Meskipun gawena atuh bieu ngeunah gitunya. Kamu loba wae. Nah, begitu kira-kira ya teman-teman dan saya berharap berdoa untuk kita semua mudah-mudahan semua urusan kita diberikan kelancaran. Kemudian kita juga makin taat, makin mudah mengkondisikan kehidupan kita dan makin gas dalam ketaatan. Itu saja teman-teman, kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki fotona ti luhur kieu. Fotona dari ti luhur ti dinya. Dina urang turunkeun heula. Oh, Boleh dibantu dulu, Pak Ahmad? Dimatiin dulu aja. Jadi Rizky. foto Tolong ya, motonya jangan ngeblur ya. pakai foto Aska kayaknya, pakai HP Aska ya. Pakai holder itu bisa tuh. Tentunya. Nah, jadi teman-teman silakan boleh bergeser. Pak Guru boleh juga bergeser ke kursi, diisi semua kursi ini. Nah, kita foto bareng. Ya, yang dari situ masih aja. Coba Ki. Fotona ka dieu. Tadi dia. Ini untuk pertama kali kopdar kita tanpa alas atas nih. Terlihat semuanya. Insya Allah. Enakan ya kayaknya. Aslina. Tapi waktu awal-awal ada panas saya pas ke dia. Dia kalalawar gitu. Nah, jadi Aslina. kurang mas kata 2 kali. Aman tapi anu. Nah, ini bener konsep alam teh. Kumaha jadinya pas tuh kabeh. Pas. Boleh bergeser merapat aja. Bro.